Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 286, Tetua Lijian dilakukan bermeditasi dalam pengasingan. Subscribe Penatua. Pada hari berikutnya, dini hari, Meng Jin memanggil Lin Feng. Meng Jin memberitahunya bahwa Tuan Lijian akan berhenti bermeditasi di pengasingan. Lin Feng tidak sabar untuk bertemu Tuan Lijian. Dia sudah memiliki rasa hormat kepadanya, karena dia adalah guru paman Zijian. Lin Feng jauh lebih muda sehingga dia memiliki rasa hormat junior padanya. Meng Qing mengikuti Lin Feng. Karena dia telah memutuskan untuk berjalan di jalurnya sendiri dalam hal kultivasi, Lin Feng harus mendukungnya. Meng Qing tidak kekurangan kekuatan, dia tidak memiliki reputasi. Lin Feng akan membantunya membangun reputasinya. Tuan Lijian bermeditasi di pengasingan di Menara Pedang. Menara Pedang adalah tempat budidaya suci di Menara Pedang. Itu agak seperti kuil kegelapan di Istana Kegelapan, tetapi Menara Pedang jauh lebih baik. Di Menara Pedang, ada banyak pedang yang tak ternilai, senjata spiritual, senjata kekaisaran yang saleh. Semua jenis senjata, ada juga banyak jenis senjata lain, bukan hanya pedang. Tentu saja, tidak ada pedang yang tak ternilai hanya di Menara Pedang. Ada pedang yang tak ternilai di mana-mana di Sword Mountain, dan tempat terbaik untuk pedang yang berharga adalah kabinet pedang. Hanya tetua agung dan murid terbaik yang bisa menggunakannya, murid biasa tidak memenuhi syarat. Kabinet melindungi tetua secara alami melindungi kabinet pedang. Menara pedang berbeda, selain pedang dan senjata berharga lainnya, ada juga energi pedang, yang mewakili pengetahuan yang mendalam. Ada juga banyak keterampilan dan teknik pedang. Tentu saja, mereka tidak dapat dibandingkan dengan teknik kelahiran Sang Buddha, yang dianggap sebagai salah satu dari 10 keterampilan dan teknik saleh. Lin Feng dan Meng Qing mengikuti Meng Jin, melintasi pengadilan hukuman, istana pemimpin, dan kemudian mereka tiba di Menara Pedang. Sudah ada banyak murid di sana, bahkan beberapa tetua mengawasi daerah itu. Ketika Lin Feng melihat itu, dia mengerti bahwa peringkat Tuan Lijian mungkin sangat tinggi, jika tidak, semua tetua dan murid tidak akan datang. Saudara Lin Feng, pangkat tetua Lijian lebih rendah daripada tetua hukuman, tetua pelindung gunung dan tetua pelindung kabinet, tetapi sedikit lebih tinggi daripada tetua yang mengelola. Di Sword Mountain, ada 6 tetua. Yang tertua adalah tetua hukuman, kabinet melindungi tetua adalah tetua kedua, yang ketiga adalah tetua pelindung gunung dan yang keempat adalah tetua Lijian. Yang kelima adalah tetua, yang keenam adalah petik 2. Meng Jin tiba-tiba tampak sedih. Lin Feng bertanya-tanya apa yang akan dikatakannya. Apa yang salah dengan tetua keenam? Sejujurnya, tetua keenam adalah kakek biologisku, dia pembuat pedang, tapi... Suatu kali, ketika dia membuat pedang, seseorang menyerangnya dengan terkejut, dia terluka dan mati, kata Meng Jin. Lin Feng mengangkat kepalanya dan memperhatikan bahwa tetua hukuman tampak muram dan sedang menatapnya. Meng Qing buru-buru membungkuk tangan ketika dia melihat tetua hukuman, dan mengangkat kepalanya. Lin Feng dan Meng Qing menyambutnya juga. Lin Feng, aku pernah mendengar bahwa kamu memiliki jimat tetua Lijian, dan itulah sebabnya Meng Jin membiarkan kamu datang di Sword Mountain. Tanya tetua hukuman. Lin Feng mengangguk, memang. Aku menerima jimat Tuan Lijian. Muridnya, Zijian, memberikannya kepadaku. Petik 2. Oh, pemuda itu, hehe, dia meninggalkan Sword Mountain 100 tahun yang lalu. Bagaimana keadaannya? Tanya tetua hukuman sambil tersenyum. Lin Feng berkata dia baik-baik saja. Dia bisa melihat bahwa tetua hukuman hanya berpura-pura tertarik. Meng Jin, kakekmu meninggal dan aku mengerti bahwa saudaramu dan kamu pasti sedih, tapi jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamnya setiap kali aku punya kesempatan, kata tetua hukuman, menepuk bahu Meng Jin dan berusaha untuk hibur dia. Lin Feng mengerutkan kening dan bertanya Meng Jin, apa yang terjadi? Siapa yang mengejutkan kakekmu? Petik 2. Meng Jin, pergi dan beritahu Lin Feng tentang kakekmu. Mungkin Lin Feng akan bisa membalasnya. Haha, kata tetua hukuman, tersenyum lebar. Meng Jin mengangguk dan memberitahu Lin Feng segala sesuatu tentang tetua pedang refining. Kakekku sedang mengasah pedang dan Song Tian menyerangnya dengan terkejut. Dia terluka parah dan kemudian dia meninggal. Song Tian kemudian mencuri pedang penghancur langit yang kakekku tempa dan hindari. Sekarang, bajingan itu ada di daftar 10 teratas. Bahkan pemimpin Sword Mountain tidak berani menyinggung dia. Aku merasa sangat bersalah karena aku tidak cukup kuat untuk menghancurkannya. Berpikir bahwa dia lolos dengan selamat dan sehat membuat aku marah. Sumpah Meng Jin, mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia benar-benar membenci Song Tian. Ketika Lin Feng mendengar nama Song Tian, dia tidak bisa tidak memikirkan Song Yuan. Song Yuan adalah kakak lelaki kandung Song Tian.
Dia juga berada di 10 besar daftar dewa, dia sudah memiliki kekuatan lapisan ke-9. Satu langkah lagi dan dia akan berada di puncak lapisan Kaisar Roh Kudus. Song Tian ada di 10 besar, negara dewa memberikan perhatian ekstra kepadanya, jadi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, kecuali selama kompetisi untuk daftar dewa, jelas tetua hukuman. Tuan, apakah daftar dewa diciptakan oleh negara dewa? Tanya Lin Feng. Memang, negara dewa menciptakannya. Dikatakan bahwa mereka yang berada di 3 besar memiliki kesempatan untuk menerima jimat negara dewa dan bahwa 10 tahun kemudian, mereka diundang untuk pergi ke sana. Aku tidak tahu apakah itu benar, kata tetua hukuman, menghela napas dan membelai janggutnya. Dia sangat tertarik dengan daftar dewa. Namun, dia sudah terlalu tua. Orang di atas 1000 tahun tidak mungkin ada dalam daftar. Meng Jin, jangan khawatir. Aku akan membalas kakek kamu ketika aku memiliki kesempatan, kata Lin Feng mengangguk dan menepuk pundak Meng Jin. Meng Jin tersenyum. Dia tersentuh, tetapi di sisi lain, dia juga berharap dia bisa membalas dendam kakeknya sendiri. Boom boom. Lin Feng bahkan tidak selesai berbicara ketika tanah tiba-tiba mulai bergetar. Semua murid terengah-engah. Lin Feng mengangkat matanya dan menatap menara emas, yang tingginya 1000 meter. Kekuatan emas muncul di lantai 7. Teman lamaku sudah selesai bermeditasi. Aku ingin tahu seberapa kuat dia sekarang, kata tetua hukuman, mengangkat kepalanya dan mengambil napas dalam-dalam. Dia menghilang, muncul kembali tinggi-tinggi di udara dan melemparkan pukulan ke arah lantai 7. Semua orang tercengang dan menatap tetua hukuman. Cepat, datang dan lihat. Apa yang dilakukan tetua? Petik 2. Dia pasti mencoba melihat seberapa kuat Tuan Li Jian telah menjadi. Ayo, bagaimana dia bisa melakukan itu? Tetua Li Jian memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8, dan tetua hukuman memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Petik 2. Kamu lupa bahwa ia memiliki kekuatan dari lapisan ke-8 sebelum bermeditasi dalam pengasingan. Mungkin ia sekarang memiliki kekuatan lapisan ke-9, siapa tahu. Saat para murid berbicara, seluruh wilayah Sword Mountain bergetar. Banyak binatang melolong dengan geram dan burung-burung bersiul dengan nyaring dan menggigit. Sobat tua, kamu tidak terlalu sabar, kan? Jadi kamu ingin melihat seberapa kuat aku. Petik 2. Bab 287, Takdir. Subscribe Penatua. Seseorang tertawa keras dan kemudian seorang pria berpakaian abu-abu keluar dari menara pedang dan bertabrakan dengan tetua hukuman. Ketika tetua hukuman melihat itu, dia terkejut, dengan cepat melepaskan lebih banyak kekuatan dan membombardir pria itu dengan pakaian abu-abu. Boom boom. Ki mereka bertabrakan. Lin Feng tertegun dan melompat pergi. Semua orang melakukan hal yang sama dengan Lin Feng, karena keretakan besar muncul setelah energi kedua pria itu bertabrakan. Kekuatan menakutkan muncul dengan cepat dan menghilang sama cepatnya. Lampu-lampu tersebar dan semua orang melihat wajah Tuan Li Jian dengan jelas. Dia mengenakan jubah abu-abu, berkulit gelap, janggut panjang, dan tampak seperti pemuda sebangsa. Namun, dari ekspresi di matanya, mudah untuk melihat bahwa ia memiliki pemahaman yang maju tentang Dao. Pengetahuannya tentang Dao mungkin setinggi tetua hukuman. 5 besar tetua berubah hari ini, Lin Feng berbisik pada Meng Jin. Meng Jin terkesan saat melihat Tuan Li Jian dan tetua hukuman. Mereka berdua menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi tetua hukuman belum mengalahkan Tuan Li Jian, yang berarti bahwa yang terakhir tidak lebih lemah dari yang sebelumnya. Jadi, bagaimana menurutmu, kawan? Tidak buruk, kan? Kata Tuan Li Jian, tersenyum menggoda. Tetua hukuman berpura-pura terlihat tidak senang, tetapi Li Jian tahu dia menggodanya. Mereka memiliki hubungan yang baik. Huff, kamu baru saja menerobos ke atas lapisan ke-9. Aku menerobos ke lapisan ke-9 puluhan tahun yang lalu. Kamu masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Ejek Elder of Hukuman dengan ramah. Mereka tampak seperti anak-anak TK yang berdebat seperti itu. Puff, jika aku tidak mempelajari keterampilan dan teknik pedang, aku akan menerobos sebelum kamu. Balas Li Jian dengan dingin. Dia berbalik dan mengabaikan tetua hukuman, bersiap-siap meninggalkan menara pedang. Tuan, halo, teriak Lin Feng ketika dia melihat pria yang lebih tua akan pergi. Semua murid Sword Mountain menatap Lin Feng. Sebagian besar dari mereka sudah melihatnya. Yang lain setidaknya sudah mendengar tentang dia, oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tuan Li Jian mengerutkan kening dan berbalik. Siapa pemuda yang tidak dikenalnya? Apa yang kamu inginkan? Dia berteriak pada Lin Feng dengan tidak sabar. Dia baru saja menerobos, dia sekarang perlu menstabilkan kultivasinya secepat mungkin, jadi dia tidak ingin membuang waktu dan Lin Feng memperlambatnya. Lin Feng tahu bahwa intervensinya tidak diterima, tetapi Paman Zijian telah memberinya jimat Li Jian dan Lin Feng datang ke Sword Mountain untuknya agar Zijian bahagia. Lin Feng perlahan berjalan ke arahnya dan jimat kayu ungu muncul di tangannya, yang melemparkannya ke Tuan Li Jian.
Tetua Lijian meraihnya dengan tangan kiri dan melihatnya, mengerutkan kening. Siapa namamu? Lin Feng. Baiklah, malam ini, datang ke istanaku, kata Lijian, lalu menghilang bersama jimat. Semua orang memandang Lin Feng dengan aneh. Mereka semua tahu bahwa Tetua Lijian biasanya tidak mengundang siapapun, bahkan murid terbaik sekalipun. Namun, Lin Feng baru saja melemparkan jimat padanya dan diundang. Itu tak terbayangkan. Oke, semua orang bisa bubar sekarang dan kembali ke tugas mereka. Teriak Tetua Hukuman. Seketika, jumlah murid yang hadir menurun secara drastis. Dalam waktu kurang dari 1 menit, selain dari Lin Feng dan Meng Qing, tidak ada yang tersisa, karena Meng Jin bahkan tidak berani melawan perintah Tetua Hukuman. Tetua Hukuman memandang Lin Feng dan kemudian Meng Qing. Ini wanita muda yang mengalahkan Luli. Bagaimana kamu tahu? Tanya Lin Feng. Dia terkejut bahwa Tetua Hukuman sudah tahu tentang itu. Tetua Hukuman menggelengkan kepalanya dan terbatuk. Semua orang tahu istrimu di Sword Mountain sekarang, mengapa kamu terkejut bahwa aku juga tahu tentang itu? Bagaimanapun, dia mengalahkan Luli, salah satu murid top. Petik 2. Hehe, benar, kata Lin Feng sedikit canggung. Fakta bahwa Meng Qing telah mengalahkan Luli sudah menyebar di Sword Mountain, semua orang memperhatikan murid-murid top, dan Meng Qing mulai membangun reputasi, setidaknya di Sword Mountain. Di luar, tidak ada yang tahu tentang dia. Apa yang kamu berikan kepada Tetua Lijian adalah jimat muridnya, bukan? Tanya Tetua Hukuman dengan kerutan. Lin Feng mengangguk. Oh, begitu, Tetua itu mengangguk. Dia melirik menara pedang dan tersenyum. Lin Feng, aku akan memberimu dan istrimu kesempatan. Kesempatan, ulang Lin Feng, menatap senyum aneh Tetua itu. Meng Qing juga penasaran. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Tetua Hukuman geli. Jika dia mengatakan itu kepada salah satu murid Sword Mountain, mereka akan sangat bersemangat, tetapi Lin Feng dan istrinya waspada. Lin Feng, ini adalah salah satu dari 2 tempat budidaya suci Gunung Pedang. Setiap lantai memiliki beberapa barang berharga dan senjata kekaisaran yang saleh. Tentu saja, mereka kebanyakan adalah pedang dan belati. Selain itu, ada juga banyak keterampilan dan teknik, kebanyakan dari mereka dari tingkat yang saleh. Aku tahu bahwa kamu menerima teknik kelahiran Buddha dari Dewa Assassin, yang merupakan salah satu dari 10 teknik saleh. Namun, kamu akan membutuhkan keterampilan dan teknik ilahi lainnya di masa depan selama pertempuran. Tidak semua lawan kamu akan memiliki keterampilan dan teknik ilahi kelas atas, kamu tidak ingin menggertak orang, bukan? Selain itu, bahkan jika bukan untukmu, Meng Qing kuat, tetapi dia tidak memiliki keterampilan dan teknik, jadi ini kesempatan yang baik baginya, bukan? Usul Tetua Hukuman. Lin Feng dan Meng Qing saling melirik, ragu-ragu dan bahagia pada saat yang sama, dan tidak sedikit terkejut. Baiklah, karena kamu dengan baik hati mengusulkan itu kepada kami, bagaimana kami bisa menolak? Lin Feng balas tersenyum. Tapi, Lin Feng tiba-tiba menatap pria tua itu, ingin bertanya sesuatu. Aku punya sesama murid, bisakah dia datang juga? Ya, baiklah, tidak masalah. Setelah kamu masuk, aku akan mengirim seseorang untuk memanggilnya, kata Tetua Hukuman, tersenyum dan membelai janggutnya dengan puas. Kultivator yang benar-benar kuat tidak pernah melupakan teman-temannya. Dia menghargai Lin Feng sebagai pribadi, dan Lin Feng pasti akan menjadi seorang pembudidaya yang sangat kuat suatu hari nanti, jadi Sword Mountain harus bersikap baik padanya. Lin Feng tidak akan pernah melupakan kebaikan mereka. Tapi kamu tidak bisa lebih tinggi dari lantai 7. Lantai 8, 9 dan 10 adalah tempat rahasia. Kamu tidak bisa pergi ke sana. Petik 2. Baiklah, jangan khawatir. Kami akan menghormati aturan. Janji Lin Feng. Bagus sekali, kata Tetua Hukuman yang senang. Dia mengangkat tangan kirinya dan lampu kemasan muncul di sekitar Sword Tower. Gerbang besar terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara gemuruh. Banyak orang di Sword Mountain mendengar suara gemuruh, tetapi tidak ada yang berani datang dan melihat. Masuk. Terima kasih banyak, Tuan. Meng Qing, ayo pergi, kata Lin Feng, membungkuk dengan tangan penuh rasa terima kasih. Dia mengambil tangan Meng Qing dan membawanya bersamanya. Sedetik kemudian, mereka berada di depan gerbang besar, lalu mereka melompat ke menara. Gerbang besar menutup sendiri lagi. Seseorang pergi dan panggil sesama murid Lin Feng. Bab 288, Kipas Seribu Bulu Es. Subscribe Penatua. Meng Qing, hati-hati. Itu adalah tempat kultivasi suci di Sword Mountain, tempat ini pasti berbahaya juga, desah Lin Feng, melirik ke sekeliling. Suasana di dalam gelap, dan Qi sangat dingin, sehingga Lin Feng tidak bisa membantu tetapi memperingatkan Meng Qing. Meng Qing mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa Qi di sana berbahaya. Tidak ada yang menarik di sini, mari kita pergi ke lantai 2, kata Meng Qing. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menemukan Qi agak aneh di sana, dia tidak punya perasaan lain. Tidak ada barang berharga juga. Baiklah, ke lantai 2 kalau begitu.
Lin Feng mengangguk. Dia berjalan menuju tangga dan memanjat. Aku bisa mencium bau qi yang sangat kaya. Itu pasti barang berharga, pedang, kata Lin Feng bahkan sebelum tiba di lantai 2. Meng Qing tidak mengatakan apa-apa, hanya mengikuti saja. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika mereka akhirnya tiba di lantai 2, dan melihat seperti apa rupanya, mereka terkejut. Ada banyak benda emas, mempesona dan tak ternilai. Tentu saja, Lin Feng tidak berniat untuk mengambil barang-barang itu. Dia menatap mereka bertiga, 2 dari mereka adalah pedang, dan yang terakhir adalah pisau. Ini adalah senjata kekaisaran yang saleh, tetapi hanya yang tingkat rendah. Mereka tidak berguna bagi kita. Ayo pergi ke lantai 3, kata Lin Feng. Senjata kekaisaran saleh tingkat rendah bukan apa-apa sekarang. Yang bisa mereka lakukan dengan barang-barang seperti itu adalah menjualnya untuk Godly Stone. Ya, baiklah, setuju Meng Qing. Mereka berpegangan tangan dan berjalan ke lantai 3. Lantai ketiga mirip dengan lantai 2, beberapa item emas, senjata kekaisaran tingkat rendah yang saleh, dan ada 2 buku juga, tapi Lin Feng tidak tertarik. Waktu berlalu. Lin Feng dan Meng Qing tiba di lantai 4, dan lantai 5, dan akhirnya, mereka memperhatikan beberapa hal yang menarik perhatian Meng Qing. Di lantai 5, qi sangat dingin. Itu adalah pertama kalinya mereka merasakan energi dingin di SWOT Tower, sekarang setidaknya beberapa ratus derajat di bawah nol. Peladang yang lebih lemah harus melepaskan qi murni untuk melindungi diri mereka dalam kondisi seperti itu. Meng Qing adalah Sue Linglong dan pewaris wilayah salju, dia tidak takut dingin. Lin Feng sangat kuat, jadi dia tidak perlu menggunakan qi murni untuk melindungi dirinya juga. Mereka berdua berjalan maju perlahan. Menara pedang terdiri dari 10 lantai, masing-masing lantai sedikit lebih kecil dari yang sebelumnya karena menara itu berbentuk piramidal. Lantai 5 sudah cukup kecil, tapi qi di sana sangat padat, dan ada penggemar bulu putih dari mana qi dingin muncul. Penggemar bulu itu tampaknya berusia setidaknya 10.000 tahun. Itu terlihat sangat aneh. Sesuatu tertulis di sana yang menarik perhatian Meng Qing. Dia sangat tenang, tetapi ketika dia melihat itu, detak jantungnya meningkat, dan begitu pula dengan Lin Feng. Itu sesuatu dari daerah salju, barang Nona Snow. Ya, lihat, ada sesuatu yang tertulis di sana. Ini disebut Thousand Frost Feather Fan, itu adalah senjata kekaisaran tingkat tinggi yang saleh. Lin Feng menunjukkan. Meng Qing sangat senang. Selain Lin Feng dan Lin Zetian, tidak ada yang bisa membuatnya merasa sangat bahagia. Pada saat itu, dia sangat senang, menunjukkan seberapa besar dia peduli pada daerah salju. Pemimpin wilayah salju dan pemimpin ilahi telah memperlakukan Meng Qing sebaik mungkin. Meng Qing tidak akan pernah melupakan itu, atau dia tidak akan terlalu peduli dengan nasib wilayah salju. Meng Qing, tampaknya tetua hukuman itu benar, ini adalah kesempatan nyata. Karena seperti itu, kamu harus berlatih kultivasi di lantai 5 ini. Lihat apakah kamu dapat menerobos. Mengenai Thousand Frost Feather Fan, jika kamu bisa menerimanya, itu akan bagus. Lin Feng tersenyum. Meng Qing mengangguk padanya, lalu duduk di udara dan lapisan es ekstra berkilauan muncul di gaunnya. Lin Feng merasa lebih dingin. Aku akan pergi ke atas dan melihat, kata Lin Feng. Dia tidak ingin mengganggu Meng Qing saat dia bermeditasi. Dia menuju ke lantai 6. Tetua hukuman mengatakan kepadanya bahwa dia bisa berlatih di sana, tetapi dia tidak bisa naik ke lantai 7. Lin Feng tiba di lantai 6 dan mengerutkan kening. Ada yin qi dingin yang sepertinya ingin menyerapnya. Lin Feng sudah memiliki sensasi di Evil Soul Sect, tapi itu bahkan lebih kuat di menara. Lin Feng melirik tidak ada barang di sana, hanya qi. Aku akan pergi ke lantai 7. Jika aku tidak menemukan sesuatu yang menarik, itu berarti aku tidak beruntung. Lin Feng menghela nafas pada dirinya sendiri, mencoba menghibur dirinya sendiri. Dia menuju ke tangga berikutnya. Jiwa hancur abu-abu tiba-tiba muncul dan mengejutkan Lin Feng. Sejak kapan ada jiwa yang hancur di lantai 6? Teman muda, ini kamar terbaik di menara. Kata jiwa yang hancur, itu adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah abu-abu. Meskipun dia hanya jiwa yang hancur, dia tampak cukup kuat, dari lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga. Tentu saja, untuk Lin Feng, kultivasi semacam itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Tuan, boleh aku bertanya? Kata Lin Feng, mengerutkan kening. Tetapi lelaki tua itu memotongnya dan berteriak, aku Meng Tianlu. Aku adalah sesepuh kelima dari Sword Mountain, lalu seseorang menyerangku dengan terkejut. Aku terluka parah dan meninggal. Apa yang kamu lihat hanyalah jiwaku yang hancur. Petik 2. Meng Tianlu, apakah kamu Meng Jin dan kakek Mengke? Lin Feng bertanya segera, cukup senang. Jiwa yang hancur tampak bahagia ketika dia melihat reaksi Lin Feng, dan menjawab, kamu tahu cucu-cucu terkasihku. Ya, kami teman, kata Lin Feng mengangguk. Meng Tianlu menghela nafas dengan gembira. Mereka beruntung memiliki teman seperti kamu. Kamu membuatku tersanjung, Tuan. Bab 289, Menerobos. Subscribe Penatua.
Jangan meremehkan dirimu sendiri. Aku sudah sangat tua dan aku belum pernah melihat binatang seperti kamu. Kamu bahkan belum berusia 200 tahun dan kamu sudah sangat kuat. Sangat mengesankan. Dan jika kamu di sini, itu berarti salah satu tetua menara pedang mengizinkan kamu masuk. Meng Tianlu mengamati. Lin Feng mengkonfirmasi dan mengatakan tetua hukuman menyuruhnya masuk. Meng Tianlu tertawa dengan mudah, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, si tua itu sepertinya sangat baik kepadamu, dia pasti telah berubah. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Lin Feng ingin tahu. Meng Tianlu tersenyum acuh tak acuh dan memberitahu Lin Feng tentang tetua hukuman. Orang tua dan tetua hukuman dulu berteman ketika mereka masih muda. Suatu hari, lelaki tua itu merayu seorang wanita yang disukai tetua hukuman, dan mereka memiliki anak bersama, Meng Jin dan ayah Meng Ke. Tetua hukuman kemudian menjadi sendirian. Dia telah memutuskan hubungan dengan banyak orang. Waktu berlalu dan banyak orang mulai menganggapnya sebagai pilihan sempurna untuk menjadi tetua yang hebat karena dia punya waktu. Dia dengan cepat bangkit dan menjadi salah satu tetua top, dan kemudian terpilih untuk mengelola pengadilan hukuman. Setelah tetua hukuman menjadi penguasa pengadilan hukuman, tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi, mereka mulai takut padanya. Dia mulai naik lebih tinggi lagi. Aku mengerti, kata Lin Feng mengangguk dan mendesah. Itulah alasan mengapa tidak ada tetua yang berani melawan tetua hukuman. Meng Tianlu terlihat nostalgia. Meskipun mereka telah menjadi saingan setelah dia mendekati wanita yang disukai tetua hukuman, dia tidak pernah berpikir untuk membunuhnya atau apapun, mereka hanya saingan dan dia telah memenangkan hati wanita itu. Teman muda, aku adalah jiwa yang hancur, tetapi aku memiliki kehidupan yang baik di sini. Aku tidak bisa keluar lagi, tapi aku harap kamu dapat membantu aku dengan sesuatu, kata Meng Tianlu, terlihat sangat serius dan terdengar gugup. Lin Feng mengerutkan kening dan mengangguk, memikirkan Meng Jin dan Meng Ke, tolong katakan padaku bagaimana aku dapat membantu kamu, guru, jika aku dapat membantu, aku akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, ini bukan sesuatu yang sulit tetapi bisa berbahaya, apakah kamu menerima? Tanya Meng Tianlu dengan hati-hati. Lin Feng tampak khawatir tiba-tiba, jika orang lain mengatakan itu, mungkin dia tidak akan khawatir, tetapi Meng Tianlu mengatakan kepadanya bahwa itu berarti itu pasti akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Tapi Lin Feng tidak takut, dan dia menyukai tantangan. Tolong beritahu aku, kata Lin Feng, mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Meng Tianlu lebih menghargai dia. Kamu tahu bagaimana aku terluka dan mati. Song Tian, bajingan itu, menyerangku saat aku memurnikan pedang karena keserakahan. Dia menyerang aku dengan terkejut dan menghancurkan sistem peredaran darah aku. Aku akhirnya terluka parah dan meninggal. Tapi dia tidak bisa menggunakan pedang sepenuhnya karena jiwa pedang yang dia curi dariku ada di sini bersamaku. Kata Meng Tianlu, dia menjabat tangannya dan pedang ilusi muncul di udara. Seketika, Ki di menara menjadi menakutkan. Keringat dingin menetes ke punggung Lin Feng. Itu adalah jiwa pedang tingkat tinggi. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar mengesankan. Pedang yang dia curi dariku disebut pedang Buddha, itu pedang yang kusempurnakan berdasarkan formula Buddha Agung. Jika kamu berlatih kultivasi dengan Buddha Sword dan formula Great Buddha, hasilnya bahkan lebih baik. Petik 2. Ketika kamu cukup kuat, kamu harus mengambil kembali pedang Buddha dari Song Tian, kemudian memasukkan jiwanya kembali. Kamu akan memiliki pedang asli, senjata kekaisaran Salet tingkat tinggi. Kata Meng Tianlu, dia bangga dengan pedangnya, dan geram karena ada musuh yang memilikinya. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia mendapati dirinya bertanya diam-diam, mengapa nama pedang dan formula itu sangat mirip dengan teknik yang diberikan Dewa Asasin kepadanya. Kelahiran seorang Buddha, pedang Buddha, formula besar Buddha. Dan mengapa Song Tian mencuri pedangnya, tetapi tidak menyadari bahwa jiwanya tidak ada di dalam. Kenapa dia tidak mencari jiwa? Meng Tianlu dapat melihat bahwa Lin Feng bertanya pada dirinya sendiri. Dia tersenyum dan menjelaskan, teman muda, jangan ragu tentang apa yang aku katakan kepada kamu. Ketika Song Tian mencuri pedang dari aku, itu tidak memiliki jiwa karena aku belum selesai membuatnya. Aku menyelesaikannya ketika aku terluka parah dan hampir mati. Kalau tidak, meskipun sistem peredaran darahku hancur, aku bisa saja hidup terus, tetapi menyelesaikan jiwa Buddha pedang membunuhku. Semua ini karena Song Tian, bajingan itu. Teriak Meng Tianlu dengan marah. Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan api amarah. Jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan melupakan apa yang kamu katakan kepada aku, tetapi aku punya pertanyaan. Lin Feng setuju, secara implisit menerima untuk memenuhi permintaan orang tua itu, tetapi ia punya pertanyaan. Katakan padaku, kata Meng Tianlu mengangguk. Apakah ada hubungan antara formula Buddha Agung dan kelahiran teknik Buddha? Kelahiran Buddha, maksudmu teknik yang tidak pernah ditransmisikan oleh Dewa Asasin kepada siapapun? Kata Meng Tianlu, matanya membelalak. Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan menggunakan teknik Birth of a Buddha. Meng Tianlu sangat senang dan takjub, bertanya, kamu
Kamu murid Dewa Pembunuh. Tidak, aku bukan ahli warisnya. Dia baru saja memberikannya kepada aku, jawab Lin Feng, tersenyum ringan. Meng Tianlu heran. Dia menghela nafas, kamu benar-benar memenuhi syarat untuk membantu aku. Sang Assassin God sangat menghargai kamu, yang berarti kamu pasti luar biasa. Teman muda, memang ada hubungan antara formula Buddha Agung dan teknik kelahiran Sang Buddha. Teknik kelahiran Buddha juga disebut formula Buddha kecil. Ketika kamu selesai berlatih formula Buddha kecil, kamu dapat mempelajari formula Buddha besar. Para dewa ada di sisimu, anak muda. Aku pikir aku akan mati dengan formula Buddha Agung, tetapi sekarang aku tidak punya pilihan selain memberikannya kepada kamu. Kata Meng Tianlu. Dia mengangkat tangan kirinya dan sebuah buku kuning kecil muncul di tangannya. Kata-kata keluar dari itu dan terbang menuju roh surgawi Lin Feng. Lin Feng memiliki kesan otaknya akan meledak, karena proses ini sangat menyakitkan. Dia menggertakkan giginya saat formula Buddha hebat menjadi semakin jernih di otaknya. Dia mengerang kesakitan, lalu lampu-lampu menghilang, Lin Feng membuka matanya dan mengangkat tangannya. Cahaya kemasan muncul dari matanya dan dia berteriak, "Ah!" Seluruh menara bergetar. Kekuatan yang muncul di sekitar Lin Feng bisa membunuh Meng Tianlu. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan menghindar. Sekarat karena dia telah mentransmisikan formula Buddha Agung ke Lin Feng akan sangat disayangkan. Meng Tianlu mengangkat kepalanya dan melihat lampu emas yang mengelilingi Lin Feng, matanya melebar. Kamu berhasil hanya dengan membaca formula Buddha hebat. Itu menakjubkan, luar biasa. Dengan formula Buddha kecil dan besar, kamu akan menjadi lebih kuat. Hehe, luar biasa. Petik 2. Bab 290, Keberadaan Lin Zetian. Bab 290, Keberadaan Lin Zetian. Diedit oleh Red. Waktu berlalu perlahan, Lin Feng duduk bersila dengan mata tertutup. Wajahnya pucat, tapi kinya bahkan lebih kuat dan stabil. Seorang Buddha telah muncul di dalam tubuh Lin Feng. Meng Tianlu melihat dengan mata lebar, terpana dengan perubahan Lin Feng. Akhirnya, Lin Feng meletakkan tangannya di lutut dan mengambil napas dalam-dalam. Ki lantai 6 menjadi lebih stabil dan normal lagi. Meng Tianlu hanya berani mendekat ke Lin Feng kemudian, tidak lagi khawatir bahwa ki yang kuat akan muncul dari tubuh Lin Feng lagi. Teman muda, kamu sangat berbakat. Aku benar-benar kagum, kata Meng Tianlu, tersenyum kecut saat Lin Feng membuka matanya. Lin Feng perlahan kembali ke akal sehatnya dan tersenyum lembut. Dia berkata kepada lelaki tua itu, aku tidak tahu isi formula Buddha Agung akan memiliki konsekuensi seperti itu, aku harap kamu tidak marah kepada aku. Haha, bagaimana mungkin aku? Aku hanya bisa menyalahkan diri aku sendiri karena lupa betapa dahsyatnya formula Buddha Agung itu, jawab Meng Tianlu dengan ironis. Dia mengangkat kepalanya, tampak nostalgia. Dia ingat betapa kuat formula Great Buddha itu. Ketika aku berusia 500 tahun, aku baru saja menjadi kaisar suci tingkat tinggi. Aku baru saja kembali ke Sword Mountain, dan aku bertemu dengan sekelompok penjahat muda. Mereka membunuh seorang lelaki tua yang sehat dan kuat, lalu mencuri barang-barang lelaki tua itu. Petik 2. Dulu, aku terlalu lemah, dan aku tidak bisa membantu orang tua itu. Aku mengubur tubuh lelaki tua itu di gunung yang tidak disebutkan namanya, dan ketika aku akan pergi, energi lelaki tua yang tersisa itu menembus ke dalam otak aku. Dia bersyukur bahwa aku tidak meninggalkan tubuhnya di tempat terbuka, dan mengirimkan formula Buddha Agung kepada aku. Dia tahu aku tidak sangat berbakat, dia hanya meminta aku untuk mengirimkan formula Buddha Agung kepada seseorang sehingga itu tidak akan terlupakan. Aku bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya sebelum jiwanya yang hancur berpencar. Aku selalu merasa bersalah tentang itu. Hehe, sekarang, sudah selesai. Aku akhirnya menemukan seseorang untuk mengirimkannya, dan di atas itu, kamu sudah memiliki formula Buddha kecil. Dengan kata lain, kamu telah mendapatkan formula Buddha lengkap. Meng Tianlu berkata dengan gembira. Lin Feng adalah ahli waris yang sempurna untuk formula Buddha Agung, karena dia sudah memiliki si kecil. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu, Tuan, kata Lin Feng, bersujud di depan pria tua itu dengan sungguh-sungguh. Meng Tianlu tersenyum dan menghela nafas, ketika kamu keluar, jangan bilang siapapun jiwaku yang patah ada di sini, terutama Meng Jin dan Meng Ke. Biarkan mereka berpikir aku benar-benar mati. Petik 2. Baiklah, Tuan, aku akan ingat itu, tetapi aku belum bisa keluar. Aku juga ingin pergi ke lantai 7, Lin Feng mengangguk. Dia belum berniat pergi. Pria tua itu tidak mencegah Lin Feng pergi ke lantai 7. Dia tahu itu tidak berbahaya. Ngomong-ngomong, jika kamu melihat Li Jian, jangan katakan padanya apa yang terjadi di sini. Dia bermeditasi dalam pengasingan selama 100 tahun di sini dan bahkan tidak memperhatikan kehadiranku, tetapi dia berhasil dan menerobos. Dia mungkin merasakan seseorang mengawasinya, membiarkannya meragukan identitas semata-mata misterius itu. Jangan menyebutkan kehadiranku, jangan bilang siapapun yang kamu lihat.
Meng Tianlu berkata lagi. Tetapi pada saat itu, Lin Feng sudah berada di lantai 7. Meng Tianlu tidak tahu apakah Lin Feng sudah mendengarnya atau tidak. Siluet pria tua itu secara bertahap menghilang lagi. Lin Feng tiba di lantai 7. Itu jauh lebih kecil dari lantai 6, tetapi rak-rak di sana dipenuhi dengan barang-barang, senjata kekaisaran yang saleh, termasuk senjata kekaisaran saleh tingkat menengah, pedang, belati, kapak, cambuk panjang. Di sisi lain banyak keterampilan dan teknik. Beberapa keterampilan dan teknik hampir seperti yang saleh. Lin Feng ingat bahwa tetua hukuman telah mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan beberapa, bahkan jika dia kuat. Dalam hal hasil, dia akan mendapatkan hasil 2 kali dengan setengah usaha jika dia tahu keterampilan dan teknik ilahi yang lebih standar. Keahlian ilahi standar, mahkota langit dan bumi. Keahlian ilahi standar, naga banjir yang pernah menaklukkan. Keterampilan ilahi standar, Cilio Kosem dari Great Tao. Cilio Kosem dari Great Tao. Petik 2. Lin Feng membaca judul-judul dari keterampilan ilahi standar yang berbeda, tetapi yang terakhir menarik perhatiannya. Dia mengambil buku kuning itu, tetapi tidak segera membukanya. Dia pertama kali melihat persyaratan yang tertulis di sampul. Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan Kaisar Roh Kudus kelima tidak dapat mempraktikkannya. Ia membaca dengan keras. Dia tersenyum percaya diri. Karena dia telah menerobos, dia sekarang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6, jadi dia memenuhi persyaratan. Cilio Kosem dari Great Tao, satu pukulan sepertinya tidak terlihat dan tidak berwujud. Satu jari, satu tangan, jutaan bentuk yang berbeda, sifat sejati dari diri, tujuannya adalah untuk membunuh dengan cara apapun. Lin Feng membaca pengantar. Itu yang lucu, itu membuatnya tertawa. Lin Feng sudah mengerti Dao dari Cilio Kosem of Great Tao, jadi dia tidak benar-benar perlu membaca sisanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengembalikan buku itu ke rak. Dia berada di tempat budidaya suci Sword Mountain, dia tidak bisa mengambil hal-hal ini. Ki itu. Petik 2. Pada saat itu, beberapa ki menarik perhatian Lin Feng. Dia melihat ke atas rak dan melihat selembar kertas yang tampak biasa. Lin Feng memiliki kesan bahwa ki akrab. Tian kecil. Itu ki Tian kecil. Dan itu tulisan tangannya. Petik 2. Lin Feng tiba-tiba tampak khawatir. Dia meraih lembaran itu dengan sangat hati-hati dan membacanya. Tidak banyak hal yang tertulis di sana. Jalan yang salah. Kenapa jalurnya salah? Untuk pulang, tapi bagaimana? Ayah, Bu, aku anak yang tidak berbakti, aku merasa terlalu malu untuk melihatmu. Aku membuat kesalahan dalam hal kultivasi. Petik 2. Tian kecil, apa? Lin Feng tiba-tiba tampak murung, dia memiliki firasat yang sangat buruk. Apa yang terjadi dengan Lin Zetian? Apakah Lin Zetian datang ke Sword Mountain sebelumnya? Lin Feng tiba-tiba memiliki jutaan pertanyaan. Dia memasukkan kertas itu ke dalam sakunya. Meng Qing adalah ibu Zetian, dia juga harus tahu ini. Lin Feng yakin bahwa Lin Zetian telah berada di Sword Mountain sebelumnya. Lin Feng harus bertanya pada tetua hukuman tentang hal itu. Berpikir tentang itu, Lin Feng meninggalkan lantai 7 tanpa ragu-ragu. Ketika dia tiba di lantai 6, dia merasakan Meng Tianlu-ski, tetapi dia tidak peduli, yang dia pikirkan saat itu hanyalah putranya. Dia bergegas ke lantai 5. Ketika dia tiba, Meng Qing sudah bangun. Dia juga telah menerobos. Lapisan Kaisar Roh Suci kelima, kamu maju juga. Lin Feng tersenyum. Meng Qing sangat berbakat. Jika dia belum bertemu dengannya, mungkin dia akan lebih kuat. Suamiku, aku merasakan Little Tianski padamu, kamu. Meng Qing, lihat ini. Lin Feng menyerahkan lembar itu. Meng Qing tiba-tiba tampak khawatir juga. Wajahnya memucat. Lin Feng menggendongnya. Meng Qing, jangan khawatir. Kami akan bertanya kepada tetua hukuman, dia akan memberitahu kami apa yang sedang terjadi. Kami akhirnya memiliki beberapa berita dari Little Tian, tetapi itu tidak terlihat bagus, kata Lin Feng, mengambil tangannya dan berlari. Dengan sangat cepat, mereka tiba di pintu keluar. Gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Lin Feng dan Meng Qing menyipitkan mata di sinar matahari yang tiba-tiba tetua hukuman masih berdiri di sana. Lin Feng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Meng Qing terbang menuju tetua hukuman. Lin Feng menghela nafas. Seorang ibu tampaknya selalu memiliki kekuatan super ketika datang ke anak-anaknya. Dia juga mengkhawatirkan putranya, namun, dia tetap mengendalikan diri. Lin Feng mengikuti Meng Qing dan mendarat di depan tetua hukuman. Ketika orang tua itu melihat ki mereka telah berubah, dia tertegun, mereka punya kedua menerobos. Kamu, Tuan, di mana putraku? Di mana Lin Zetian? Tanya Meng Qing, menyela lelaki tua itu. Dia tampak sangat gugup. Ekspresi pria tua itu berubah menjadi lebih takjub. Apa, Zetian apakah anakmu? Anakmu. Petik 2. Bab 291, Depresi Lin Zetian. Subscribe Penatua. Tetua hukuman memandang Lin Feng dan istrinya. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa.
Meng Qing mengepalkan tangannya dengan khawatir. Tetua hukuman terpana, dia tidak tahu bahwa kultivator yang luar biasa adalah putra Lin Feng. Ketika ayahnya adalah singa, anak itu tidak bisa menjadi seekor anjing. Tetua sudah tahu bahwa Lin Feng sangat berbakat, tidak mengherankan bahwa putranya juga sangat kuat dan berbakat. Aku mengerti, Lin Zetian adalah putramu. Jadi tentu saja, aku akan memberitahumu apa yang aku tahu, tapi... Tapi apa? Tanya Meng Qing buru-buru. Mereka berdua sangat gugup. Tetua hukuman tampak khawatir. Lin Zetian datang ke sini sekitar 6 bulan yang lalu, tetapi saat itu, dia hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar suci tingkat rendah. Beberapa murid biasa Sword Mountain mengintimidasi dia, dan tetua pelindung gunung memiliki belas kasih untuknya, jadi dia merekrutnya sebagai murid. Aku tidak tahu mengapa, tetapi setelah tetua pelindung gunung merekrutnya sebagai murid, dia mulai menghabiskan banyak waktu sendirian di dalam. Kemajuannya juga mengejutkan. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dari lapisan kaisar suci tingkat rendah, ia berhasil menembus ke lapisan kaisar roh kudus ketiga, desah tetua hukuman. Lin Feng, mendengarkan ini, senang mendengarnya. Itu adalah kabar baik putranya telah berkembang sangat cepat, sama seperti dia. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lin Zetian menantang seorang murid dari 10 besar dan kalah. Kemudian, dia menyerah pada kultivasi, dan kepribadiannya juga banyak berubah. Tetua pelindung gunung biasa memujinya sepanjang waktu, tapi kemudian. Petik 2. Sekarang, dia tidak ingin berbicara tentang Lin Zetian lagi. Dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan untuknya, dia bahkan mengirim Lin Zetian ke Menara Pedang, tetapi itu tidak berhasil. Awalnya, kami pikir dia akan menjadi pilar Sword Mountain suatu hari nanti, siapa yang mengira hal seperti itu akan terjadi. Tetua hukuman menghela nafas dengan sedih. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng dan Meng Qing, orang tua Lin Zetian. Mungkin mereka bisa memikirkan cara untuk mengubah pikirannya. Tuan, di mana putraku sekarang? Lin Feng mengerutkan kening. Meng Qing menunggu jawabannya dengan penuh harap. Petik 2. Dia meninggalkan Sword Mountain, kurasa. Dia pergi ke alam liar, dia pasti sudah menjadi pertapa, jawab tetua hukuman, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Baiklah, terima kasih, Tuan. Sudah terlambat, aku memberitahu tetua Lijian bahwa aku akan pergi ke tempatnya. Katakan padaku apakah Zetian kembali. Petik 2. Jangan khawatir, Zetian hampir seperti murid bagiku, aku akan membantunya jika aku bisa. Jangan khawatir, mengangguk tetua hukuman. Dia tahu bahwa Lin Feng tidak merasa ingin melihat tetua Lijian pada saat itu, karena dia memiliki hal-hal lain dalam pikiran. Lin Feng mengangguk dan menatap Meng Qing. Matanya merah, dan kinya lebih dingin dari biasanya. Lin Feng menghela nafas. Dia tahu Meng Qing tidak akan bisa tidur kecuali dia melihat Zetian. Lin Feng memeluk Meng Qing. Dia tersenyum untuk menunjukkan pada Lin Feng bahwa dia baik-baik saja. Lin Feng tidak bisa berbuat apa-apa selain mengangguk, lalu dia melintas ke arah kediaman tetua Lijian. Sudah larut malam. Jalan menuju istana benar-benar gelap, tetapi ada lampu di jalan sekte. Karena tetua telah keluar dari menara, semua muridnya sangat senang dan murid-murid dari beberapa tetua lainnya juga datang untuk memberi selamat kepadanya. Tapi dia tidak terlalu peduli. Dia sendirian di halaman, dan ada 2 cangkir teh di depannya. Dia melihat sinar bulan yang terang dan menunggu. Seseorang muncul di bagian atas tembok yang mengelilingi halaman dan tetua Lijian tersenyum. Secangkir teh terbang menuju siluet itu. Anak muda, buat dirimu di rumah. Jadilah tamuku, kata Lijian. Lin Feng meraih cangkir teh dan mendarat di depan Lijian. Dia tersenyum dengan tenang dan menjawab, terima kasih banyak untuk secangkir teh, Tuan. Silahkan duduk. Kamu mungkin tahu mengapa aku mengundang kamu. Bagaimana kabar Zijian? Ceritakan tentang dia, tetua Lijian bertanya dengan tenang. Meskipun dia tidak memberitahu Lin Feng dia khawatir tentang Patriark Zijian, Lin Feng bisa melihat dia benar-benar peduli padanya, dan berharap dia baik-baik saja. Lin Feng memberitahunya segalanya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Setengah jam berlalu. Lin Feng selesai memberitahu tetua Lijian tentang Patriark Zijian, diakhiri dengan Patriark Sekte Jiwa Jahat yang hampir membunuh Zijian. Lijian tampak marah sementara Lin Feng berbicara tentang itu. Ketika Lin Feng memberitahunya bahwa dia dan Woodcutter telah menyelamatkan Zijian, Lijian tampak lega. Terima kasih, Lin Feng, kata Lijian. Lin Feng tersenyum dengan tenang, lalu dia berdiri dan membungkuk tangan. Aku tidak mengganggumu lagi, Tuan. Selamat malam, kata Lin Feng, pergi dengan cepat. Dia khawatir tentang putranya. Dalam keadaan normal, dia tidak keberatan menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tua itu, mengobrol dan minum teh, tetapi dia tidak berminat. Ketika tetua Lijian melihat Lin Feng terburu-buru, dia awalnya ingin menahannya, tapi kemudian dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa, karena Lin Feng ingin pergi. Pemuda itu sepertinya khawatir. Apakah dia dalam masalah? Bertanya-tanya tetua Lijian.
kemudian menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal itu. Selama muridnya baik-baik saja, dia merasa lega. Dia tidak bisa peduli pada semua orang. Lin Feng pergi dan kembali ke kaki menara pedang, tetapi tetua hukuman dan Meng Qing sudah pergi. Lin Feng, tetua hukuman tahu kamu akan kembali ke sini, dia menyuruhku untuk menjemputmu. Kami memiliki berita dari Zetian, kata Tianqi pada saat itu. Lin Feng sangat senang ketika dia mendengar Tianqi, dan mereka langsung pergi. Lin Feng dan Tianqi dengan cepat tiba di sebuah halaman. Mereka bahkan belum tiba di halaman bahwa mereka sudah bisa merasakan suasananya sedih. Lin Feng menghela nafas dan melompat ke halaman. Pada saat itu, ada beberapa orang berdiri di halaman. Meng Qing menangis dan memeluk seorang pria. Pria itu mirip dengan Lin Feng. Dia tampak bangga dengan cara yang sama seperti Lin Feng. Banyak orang terpana dengan kemiripannya. Pria itu adalah Lin Zetian, tapi dia tampak sangat putus asa. Dia memiliki janggut panjang dan berbau seperti alkohol. Dia tampak tertekan. Ketika dia melihat ibunya, dia menangis, dan matanya merah. The Mountain melindungi Elder berdiri di belakang Lin Zetian. Dia tampak sedih juga, dan terus menghela nafas. Murid terbaiknya telah menjadi berantakan. Dia merasa tidak berdaya dan putus asa. Tetua hukuman dan tetua pelindung gunung ada di sana, menonton Lin Zetian. Ketika Lin Feng dan Tianqi muncul di halaman, keheningan pecah. Lin Zetian memandangi ayahnya. Mereka akhirnya bertemu lagi. Ketika Lin Feng melihat putranya seperti itu, hatinya berdarah, tetapi pada saat yang sama, dia sangat marah. Mengapa putranya bertingkah seperti Thais? Lin Zetian tidak bisa melihat langsung ke mata ayahnya, dia langsung menundukkan kepalanya dan berjalan pergi. Di mana kamu akan pergi? Teriak Lin Feng, mengerutkan kening. Wajah Lin Zetian memucat. Dia masih tidak berani menatap ayahnya. Ayah. Bab 292, Ayah vs Anak, Pertempuran Hebat. Subscribe Penatua. Ketika Lin Zetian mengatakan itu, semua orang langsung mengerti bahwa Lin Zetian adalah putra Lin Feng. Banyak murid dari Sword Mountain terdiam. Lin Feng adalah ayah Lin Zetian. Lin Feng sangat kuat. Semua murid Sword Mountain mengetahuinya dan mengejutkan. Lin Zetian adalah putra Lin Feng, tidak heran. Ketika ayahnya adalah singa, putranya tidak bisa menjadi anjing. Tapi Lin Zetian sangat tertekan saat itu, yang sebenarnya membuat banyak murid Sword Mountain merasa sedih untuknya. Kamu tidak pantas menjadi ayah seperti aku. Anak aku, Lin Zetian, adalah Raja Klan Salju. Dia adalah teladan bagi adik laki-lakinya. Dia adalah kebanggaan putranya. Dia adalah putra yang sempurna untuk ibunya. Bagaimana dengan kamu? Kata Lin Feng dengan acuh tak acuh. Wajah Lin Zetian menjadi lebih pucat. Mungkinkah Lin Zetian tertekan? Apakah dia berantakan? Apakah kamu tahu apa arti nama kamu? Apakah kamu tahu? Zetian berarti seseorang sebesar langit. Catatan penerjemah. Zetian berarti menghapus langit, dan yang mengejutkan, kamu merasa tertekan karena kalah melawan murid kelas sepele dari Sword Mountain. Lin Zetian, aku kecewa. Gemuruh Lin Feng. Sebagai seorang ayah, dia tidak bisa menghibur putranya. Dia harus mengguncangnya sedikit. Meng Qing memegang lengan putranya. Lin Zetian merasa bersalah, tapi dia benar-benar lelah. Dia tidak merasa ingin belajar atau berkelahi lagi. The Mountain Protecting Elder tidak terlibat. Meskipun Lin Zetian adalah muridnya, Lin Feng adalah ayahnya, dan memiliki otoritas atas putranya. Selain itu, Lin Feng sepenuhnya benar. Seperti ini, Lin Zetian hanya sepotong sampah yang tidak berguna. Tianqi tidak bisa membantu tetapi memikirkan kapan ia menjadi aneh dan putus asa. Jika Lin Feng tidak menyelamatkannya, dia tidak akan menjadi siapa dia lagi. Zetian, anakku, aku mengalami hal yang serupa, tetapi aku kembali sadar. Ketika ada masalah, selalu ada solusi. Lihatlah ayahmu, dia tidak pernah putus asa atau tertekan. Petik 2. Lin Zetian, jangan lupa bahwa kamu adalah putra tertua ayahmu. Ayahmu pasti sangat kecewa melihatmu seperti itu, aku. Rekan murid, lupakan saja, dia tidak mengerti apa-apa, kata Lin Feng, menyela Tianqi dan melambaikan tangan padanya. Jika itu mudah untuk alasan dengan Lin Zetian, tetua gunung melindungi tidak akan semarah itu. Lin Zetian, maukah kamu bertarung melawanku? Tanya Lin Feng tiba-tiba, sama seperti semua orang berpikir Lin Feng akan meninggalkan anaknya. Mereka semua memandangnya dengan aneh. Lin Feng ingin bertarung melawan putranya sendiri. Lin Zetian sudah putus asa dan tertekan, apakah Lin Feng ingin putranya menjadi lebih tertekan? Bahkan tetua hukuman yang awalnya terlihat acuh tak acuh terkejut. Dia tahu seberapa kuat Lin Feng, dia telah menembus ke lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6, dan pasti bisa mengalahkan pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8 sekarang, dan bahkan pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9 jika dia tetap waspada. Secara mengejutkan Lin Feng ingin bertarung melawan putranya, bukankah itu menghancurkan harapan terakhir Lin Zetian?
Lin Feng, kamu tidak bisa melakukan itu. Kata tetua gunung melindungi. Dia hanya memiliki satu murid, Lin Zetian. Dia tidak bisa membiarkan Lin Feng berperang melawan putranya sendiri. Dan bahkan sebagai seorang ayah, bukankah dia melangkah terlalu jauh? Suami, kamu ingin menghancurkan Little Tian. Kata Meng Qing mengangkat kepalanya dan memegang Lin Zetian. Dia tampak marah. Itu adalah pertama kalinya dia menatap Lin Feng dengan marah. Dia tidak senang dengan cara Lin Feng menangani semuanya. Lin Zetian, jika kamu adalah sampah, pengecut, maka kencinglah, kamu tidak pantas menjadi anakku. Jika kamu benar-benar putra Lin Feng, maka bersiaplah untuk bertarung. Kata Lin Feng, mengabaikan tetua pelindung gunung dan Meng Qing. Lin Zetian bergetar dari kepala ke kaki dan menatap ayahnya. Dia mengepalkan tangannya. Lin Zetian, bukankah kamu membenciku? Kamu membenciku, kan? Karena aku, ibumu dan kamu tidak bisa memiliki kehidupan yang bebas. Apakah kamu tidak membenciku? Kamu membenci aku karena kamu terlalu menderita karena aku. Keluarga kami bisa dihancurkan kapan saja karena aku. Lin Zetian, bukankah kamu ingin bertarung melawanku? Jika kamu tidak ingin mendengarkan aku, maka tunjukkan. Teriak Lin Feng. Lin Zetian tampak marah dan mengepalkan tinjunya, yang berderak. Tiba-tiba dia tampak tidak terlalu tertekan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng di mata. Bu, aku akan melawannya. Lin Zetian berkata kepada Meng Qing dengan berat. Meng Qing menggelengkan kepalanya, hampir menangis. Tidak, aku tidak ingin kamu terluka. Petik 2. Bu, aku tidak ingin pria itu membenci dan meremehkanku, desah Lin Zetian, sambil menarik nafas panjang. Dia menatap Lin Feng dengan dingin. Ketika Meng Qing merasakan energi sedingin putranya, ia terpana, dan juga tampak sedih. Dia menatap Lin Feng dan membiarkan Lin Zetian bergerak. Lin Zetian langsung melaju ke depan dan melemparkan dirinya ke Lin Feng. Pertempuran hebat dimulai antara ayah dan anak. Itu menarik perhatian banyak murid di Sword Mountain juga. Banyak dari mereka datang untuk menonton, termasuk para murid dari 10 besar. Ayah, kamu benar, jika aku sepotong sampah, pengecut, maka aku harus mengencingi, tapi aku bukan sampah atau pengecut, aku Lin Zetian. Aku seharusnya tidak putus asa dan tertekan karena aku anakmu. Ayo, ayah, berperang melawan aku. Petik 2. Lin Zetian mengepalkan tinjunya, ki sedingin es. Dia berasal dari klan salju, jadi dia juga memiliki ki klan salju, sangat mirip dengan ki yang dimiliki Meng Qing pada masa itu, sangat kuat. Meskipun Lin Zetian memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa dengan mudah mengalahkan pembudidaya lapisan kelima Kaisar Roh Kudus. Ketika Lin Feng melihat bahwa anaknya tampak normal lagi, dia merasa lega. Ayo, bocah kecil, dan tunjukkan padaku apa yang telah kamu pelajari selama ini. Tentu saja, Lin Feng mengendalikan levelnya sendiri dan menggunakan kekuatan yang sama dengan Lin Zetian. Dia tidak ingin melukai putranya. Lin Feng melompat ke depan dan menendang dengan cepat. Itu setajam pisau dan bergerak lurus ke arah dada Lin Zetian. Lin Zetian tampak fokus. Dia juga bergerak, meluncur ke samping dan melemparkan dirinya ke Lin Feng, mengincar bahunya. Lin Feng membuat gerakan melempar dengan tangannya untuk memutar dan melemparkan kaki kirinya ke tangan Lin Zetian. Ki yang menakutkan bergulung-gulung. Semua murid yang menyaksikan berlari lebih jauh. Tentu saja, Lin Feng mengendalikan ki-nya, jika tidak, dia akan membombardir semua murid itu. Bab 293, yang terbaik dari para murid tertinggi, Tusu. Subscribe Penatua. Lampu tersebar, Lin Feng berdiri di udara, tanpa ekspresi. Lin Zetian juga berdiri di sana sebelum dia menghilang. Lin Feng tersenyum. Bocah laki-laki itu menirunya, tetapi tidak sesempurna ketika dia melakukannya. Lin Feng berteriak dan pindah. Dia mengangkat jari, lampu muncul dari jarinya. 100 meter di belakang Lin Feng, Lin Zetian tampak fokus. Dia harus sangat waspada. Dia terbang menuju Lin Feng secepat yang dia bisa. Lin Feng tersenyum lebar, bergerak maju lagi. Dia mengangkat tangannya dan 2 tornado kecil muncul di dekat Lin Zetian. Lin Zetian tertawa keras, mendarat di dinding halaman, yang meledak dan berubah menjadi debu. Lin Zetian memantul dan melemparkan kaki kirinya ke Lin Feng dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, dia juga mengangkat satu jari. Lin Feng tercengang, saat dia merasakan kekuatan mengelilinginya dia tidak bisa bersaing dengan. Namun, Lin Zetian hanya tersenyum menggoda, lalu menghilang lagi. Lin Feng ingin pergi secepat mungkin, tetapi pada saat itu, Lin Zetian tiba-tiba muncul di belakangnya. Lin Feng merasakan sesuatu yang sedingin es di belakangnya, dan tajam seperti pedang. Semua murid Sword Mountain tersentak kagum. Lin Zetian secara mengejutkan mengalahkan Lin Feng. Putranya telah mengalahkan ayahnya. Lin Zetian kagum, dia bisa mengalahkan ayahnya. Meskipun dia tahu Lin Feng telah menahan kekuatannya ke tingkat yang sama dengan dia masih heran.
Lin Feng menoleh dan melihat ujung pedang menekannya. Jika Lin Zetian menekan sedikit lagi, ujung pedang akan menembus kulit Lin Feng. Lin Feng tidak merasa terhina, sebaliknya, dia merasa cukup bangga. Dia sangat bahagia dan puas. Anakku, kamu bahkan bisa mengalahkanku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kamu anakku, jika kamu berani bertindak begitu putus asa lagi, aku akan menghancurkanmu. Teriak Lin Feng dengan marah. Lalu dia mengembunkan kekuatan di kakinya, Lin Zetian tidak bisa menghentikan kekuatan semacam itu, dan Lin Feng menendangnya. Lin Zetian terpesona dan jatuh ke tanah halaman. Seluruh halaman berubah menjadi kawah dan puing-puing. Lin Zetian meletakkan tangannya di dadanya dan bernapas dengan kasar, batuk. Dia tampak marah pada ayahnya. Tian kecil, Meng Qing bergegas menghampiri putranya. Darah menetes dari mulutnya. Meng Qing tampak murung, dia berbalik dan berteriak dengan marah, Lin Feng, kamu pukul anakku. Aku akan memukulmu juga. Petik 2. Sayang, kamu, ayolah, tidak. Lin Feng ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak punya waktu, Meng Qing melemparkan tinjunya. Lin Feng berteriak, dia harus menghindari serangan itu. Semua orang tersenyum senang, Lin Feng takut pada istrinya. Itu normal sebagai seorang suami, kan? Situasinya tidak begitu menyedihkan dan tragis lagi. Lin Zetian telah pulih, dia tidak terlihat sedih lagi, tetapi tajam seperti pedang lagi. Dia melihat sekeliling dengan agresif. Jika ada yang memprovokasi dia akan menghancurkan mereka. The Mountain melindungi Elder menatap Lin Feng. Tanpa Lin Feng, muridnya yang berharga tidak akan sadar kembali. Dia akan tenggelam dalam depresi. Terima kasih banyak, teman kecil. Kamu beralasan dengan murid kecil aku, kata tetua pelindung gunung. Dia cukup senang. Lin Zetian adalah satu-satunya muridnya, dia akan sangat sedih jika Lin Zetian tidak pernah kembali ke akal sehatnya. Lin Feng tersenyum pada tetua gunung melindungi, sebagai seorang ayah, aku harus merawat putraku. Haha, memang, jawab tetua gunung melindungi, tertawa terbahak-bahak. Suasana tenang, Meng Qing berjalan ke tengah halaman dan menatap seorang pria dengan pakaian biru dengan dingin. Rambut pria itu tergantung di pundaknya. Dia terlihat cukup baik, tidak sombong, tapi kinya membingungkan. Tusu, kamu mempermalukanku saat itu. Hari ini, aku ingin membalas dendam, apakah kamu akan berperang melawan aku? Kata Lin Zetian. Awalnya, semua murid Sword Mountain akan pergi, tetapi mereka semua berbalik dan menatap Lin Zetian. Dia ingin bertarung melawan Tusu. Tusu, Lin Feng menatap pria berpakaian biru. Dia yang terbaik dari 10 murid terbaik. Dia adalah murid langsung Deng Jia. Ia memiliki kekuatan Kaisar Roh Kudus ke-6, ia penuh teka-teki dan tak terduga, jelas tetua hukuman kepada Lin Feng. Lin Feng mengangguk acuh tak acuh. Kemudian, dia menatap putranya, yang tampak tak kenal takut dan sombong lagi. Kadang-kadang diperlukan, bahkan jika musuh kuat, seseorang harus ditentukan kadang-kadang. Tusu juga akan pergi. Tidak ada yang mengira Lin Zetian ingin bertarung lagi. Tusu tampak muram dan berkata dengan dingin, Lin Zetian, kamu pikir kamu bisa menantangku karena kamu sudah stabil secara mental. Pernahkah kamu lupa bagaimana kamu menjadi putus asa dan tertekan? Hehe. Apakah ada alasan lain? Lin Feng bertanya kepada tetua hukuman, mengerutkan kening ketika mendengar Tusu. Ekspresi tetua hukuman bergeser, dan dia tersenyum kecut. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun dari Lin Feng. Jika Lin Feng tahu sesuatu, dengan kepribadiannya, dia tidak akan meninggalkan masalah itu lagi pula. Lin Feng adalah ayah Lin Zetian, bagaimana ia bisa membiarkan siapapun menggertak putranya? Bagaimana dia bisa mengabaikan itu? Ini. Biarkan aku menjelaskannya sendiri, kata tetua gunung melindungi, ketika dia melihat tetua hukuman tampak ragu-ragu. Tetua hukuman tampak malu. Tetua pelindung gunung memandang Lin Feng dan berkata, masalahnya adalah bahwa Lin Zetian menantang Tusu selama kompetisi murid-murid agung Sword Mountain, tetapi Tusu mengalahkannya dalam 5 serangan. Saat itu, Lin Zetian telah berada di Sword Mountain hanya setengah bulan. Tapi Lin Zetian tidak menyerah. 3 bulan lalu, dia menantang Tusu lagi, tapi kali ini, setelah 100 serangan, tidak ada yang menang. Itu seri. Siapa yang akan tahu bahwa pada malam itu, Deng Jia akan pergi ke Lin Zetian dan memberinya pelajaran yang baik. Dia memberitahu Lin Zetian bahwa dia tidak diizinkan untuk menantang Tusu lagi, jika tidak, dia tidak akan memaafkannya. Petik 2. Tapi dengan kepribadiannya, putramu menantang Tusu lagi. Kali ini, dia mengalahkannya, Deng Jia menjadi gila dan menghentikan kompetisi. Setelah itu, dia mempermalukan Lin Zetian. Aku adalah guru Lin Zetian, aku tidak meninggalkan masalah pada saat itu. Aku bertarung melawan Deng Jia, dan pada akhirnya kalah. Saat itulah Lin Zetian mulai berubah dan menderita depresi, kata tetua gunung melindungi. Dia tampak sangat marah saat menjelaskan itu. Dia membenci Deng Jia. Ketika Lin Feng mendengar itu, matanya dipenuhi dengan pembunuhan.
Tetua hukuman tetap diam dan tampak khawatir. Dia takut Lin Feng akan melakukan sesuatu yang bisa berdampak buruk pada Sword Mountain. Tusu, aku hanya menanyakan hal sederhana, apakah kamu akan bertarung melawanku atau tidak? Apakah kamu berani kehilangan posisi kamu sebagai yang terbaik dari para murid terbaik? Teriak Lin Zetian, menarik perhatian semua orang. Lin Feng tenang dan menatap putranya. Karena putranya ingin menantang seseorang, Lin Feng mendukungnya. Jika Deng Jia terlibat, Lin Feng tidak akan keberatan mengajarkan wakil pemimpin pelajaran yang baik. Dia bisa memukul dan menghina putranya, tetapi orang lain tidak bisa. Bab 294, Kekuatan Lin Zetian. Subscribe Penatua. Hehe, kamu adalah seorang kultivator menyedihkan dari lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga, dan kamu berani bertindak sombong dan kurang ajar di hadapanku. Kamu ingin membuat kesalahan yang sama berulang-ulang, balas Tusu mengejek. Dia ingin menyeret Lin Zetian lagi, tapi kali ini, Lin Zetian tidak menyerah dengan mudah. Ayahnya ada di belakangnya, jadi dia merasa lebih percaya diri. Tusu, tanpa gurumu, aku akan menghancurkanmu untuk terakhir kalinya. Tidakkah kamu merasa tidak tahu malu mengatakan hal-hal seperti itu di depan semua orang sekarang? Ejek Lin Zetian dengan dingin. Ekspresi Tusu berubah dengan cepat. Dia mengepalkan tinjunya, berteriak dengan marah dan bergerak. Sebuah cahaya perak menyala di tangannya, tombak muncul, dan dia melempar dirinya ke Lin Zetian. Huff, kamu akan menyesal telah menantangku selamanya. Aku akan mengajarimu pelajaran yang bagus. Tusu berteriak, mengangkat tombaknya. Lampu-lampu perak menyilaukan. Kita jam berbahaya menyerbu ruang. Namun, Lin Zetian tidak terlihat takut. Itu bukan pertama kalinya dia bertarung melawan Tusu, dia cukup akrab dengan serangannya. Dia sudah tahu bahwa tombak itu adalah senjata kekaisaran Saleh tingkat menengah dan bahwa gurunya, wakil pemimpin, telah memberikannya kepadanya. Namun, gurunya sendiri juga sangat kuat. Dia adalah tetua kedua dari Sword Mountain, tetua pelindung gunung. Lin Zetian mengangkat tangan kirinya dan sebuah bulungan emas muncul, bersiul di udara. Dia mengangkat bulungan itu. Lin Feng bisa merasakan ki intens muncul darinya, ki tipe emas. Lin Feng tertegun. Dia tidak tahu bahwa putranya telah mempelajari emas dao hingga tingkat seperti itu, setidaknya tingkat 5. Senjata itu adalah senjata kekaisaran Saleh tingkat menengah, setidaknya. Segel emas yang keras, teriak Lin Zetian. Segel sebesar kepalan tangannya muncul dan menembak ke arah Tusu dengan sangat cepat. Ekspresi Tusu jatuh, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Tombaknya menembus udara dengan cepat dan bertabrakan dengan segel emas. Seluruh ruang di sekitar mereka terdistorsi, seperti ruang telah terpotong. Belum ada yang beruntung. Orang-orang di sekitar terperangah. Lin Zetian sudah bisa bersaing dengan pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6 dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga. Orang-orang seperti itu jarang terjadi, tetapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Lin Feng juga seperti itu. Nikmati serangan tombak aku, runtuh perak langit. Teriak Tusu. Dia mengambil setengah langkah mundur untuk mengumpulkan kecepatan, lampu kuat dan intens berkedip sebelum dia melompat. Dia terbang menuju Lin Zetian dengan kecepatan luar biasa. Tombak peraknya melintas di tangan kirinya, berubah menjadi naga mendero raksasa, ki berguling-guling di sekitarnya. Lin Zetian tetap fokus. Dia mendengus dingin dan mengangkat bulungan emasnya. Ini memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, ki menjadi semakin berat. Lin Zetian berteriak seperti guntur, bulungannya menjadi raksasa, dan ki-nya seolah-olah lebih kuat dari ki tombak Tusu. 3 transformasi emas, transformasi pertama, basis segel tembaga. Teriak Lin Zetian. Suasana tiba-tiba menjadi emas kemerahan. Starlight tidak bisa menembus lagi. Ketika Tusu melihat itu, dia meringis. Dia berteriak dengan dingin, tombaknya terus bergerak maju. Tetapi pada saat yang sama, dia juga membiarkannya pergi dan mengangkat tangannya, melemparkan pukulan ke Lin Zetian. Lin Zetian mendengus kesakitan, wajahnya pucat pasi. Dia berhenti dan mengambil beberapa langkah mundur, tetapi segel emas raksasa muncul di atas tangannya dan jatuh. Tusu tiba-tiba tampak ketakutan. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengingat tombaknya, mengangkatnya untuk memblokir segel emas raksasa. Bentrokan logam terdengar di udara. 2 senjata kesalehan tingkat menengah bertabrakan lagi, tapi kali ini, tombak perak tidak bisa bersaing dengan bulungan itu lagi, dan itu mendorong tombak ke bawah. Ekspresi Tusu berubah drastis. Dia ditindas dan tiba-tiba, dia terlempar 100 meter jauhnya. Mata semua orang terbelalak, tidak ada yang membayangkan Lin Zetian akan mendapatkan keuntungan begitu cepat. Itu hanya AMAZING. Lin Zetian memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga dan dia lebih kuat dari Tusu, seorang pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6. Tusu tampak murung dan geram. Dia mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya, ingin menghancurkan Lin Zetian. Sejak Lin Zetian muncul di Sword Mountain, Tusu menjadi semakin tidak menyilaukan. Dengan apa yang baru saja terjadi, itu akan menjadi lebih buruk. Dia berada di 10 besar, dan Lin Zetian telah mengalahkannya. Mata Tusu dipenuhi dengan pembunuhan.
Lin Feng berdiri di sana, dan bisa melihat bahwa Tu Su hendak meledak marah. Itu bisa berbahaya, tapi Lin Feng tetap tenang dan tenang, karena putranya baru saja membuktikan bahwa dia kuat dan bisa bersaing dengan Tu Su. Dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Tetapi yang lain tidak tetap setenang Lin Feng, terutama guru Lin Zetian, tetua Gunung Melindungi. Dia berjalan ke Lin Feng buru-buru dan berkata, "Aku khawatir Tu Su akan menggunakan keterampilan ilahi, Lin Feng." Zetian, petik 2. Tidak masalah, aku memiliki kepercayaan pada anak aku, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi, tetua Gunung Melindungi ingin mengatakan sesuatu yang lebih, tapi Lin Feng tampak sangat percaya diri sehingga dia hanya diam tapi dia masih khawatir. Jika sesuatu terjadi pada Lin Zetian, dia akan pergi dan terlibat, segera menghentikan pertempuran. Lin Zetian, aku harus mengakui bahwa kamu sangat berbakat. Dalam setengah tahun, aku tidak akan memenuhi syarat untuk bertarung melawan kamu lagi. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kamu mengapa aku, Tu Su, adalah murid terbaik dari yang terbaik. Tu Su berkata dengan muram. Dia tersenyum ganas, menjulurkan lidahnya dan membuang tombaknya. Banyak orang memandangnya dengan aneh, mereka tidak mengerti apa yang dia lakukan. Kenapa dia membuang tombaknya? Bukankah ini aset terbaiknya? Petik 2. Apakah saudara Tu Su memiliki kartu truf lain? Banyak orang mulai berbisik, mereka tidak berani berbicara terlalu keras, mereka tidak ingin mengganggu para pejuang. Banyak orang bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka ingin melihat seberapa kuat mereka bisa mendapatkan. Great Sky Destroying Net, teriak Tu Su tiba-tiba. Lampu biru tua yang mengerikan muncul. Tubuhnya menjadi ilusi, tampak seperti dewa ruang dan waktu. Tingginya 180 cm, tetapi sekarang dia jauh lebih tinggi, mudah 3 meter. Tu Su menatap Lin Zetian dengan dingin. Dia mengangkat tangan kirinya, dan semua orang tiba-tiba merasa kedinginan. Kekuatan luar biasa kuat melesat dan memenuhi udara. Ekspresi tetua hukuman dan tetua pelindung gunung tiba-tiba berubah. Tidak, mereka tidak bisa melanjutkan. Tetua gunung melindungi khawatir tentang keselamatan muridnya, dia melompat ke depan, dia akan pergi dan menyelamatkan muridnya. Namun, Lin Feng mencegahnya bergerak lebih jauh. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan ganggu Zetian. Dia tidak akan kalah." Petik 2. Lin Feng, Zetian adalah putramu, bukankah kamu khawatir? Ini adalah keterampilan ilahi. Great Sky Destroying Net adalah keterampilan ilahi terbaik ke-97. Teriak tetua pelindung gunung dengan mendesak. Dia tidak peduli apakah Lin Feng adalah ayah Lin Zetian atau tidak, dia masih marah padanya. Di matanya, Lin Feng tidak merawat putranya dengan baik. Bagaimana Zetian bisa bersaing dengan keterampilan ilahi yang menakutkan itu? Sepertinya kamu tidak memahami murid kamu dengan baik. Tapi, desah Lin Feng, melihat pertempuran, pada putranya yang tampak bangga, tampan, dan menginspirasi. Tapi aku ayahnya, aku mengerti anakku. Bab 295, hasil menakjubkan. Subscribe Penatua. The Mountain melindungi Elder menatap Lin Feng, malu sekarang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengendalikan dirinya untuk tidak campur tangan, tetapi dia tetap waspada dan siap untuk menyerang jika perlu. Bahkan jika Lin Feng mencoba memblokirnya, itu tidak akan berguna. Meng Qing memperhatikan putranya, puas sekarang. Dia bangga padanya. Mengenai keamanan putranya, jika Lin Feng ada di sana, dia tidak perlu khawatir. Lin Zetian, jika kamu meminta maaf kepada aku sekarang, aku akan mengampuni kamu, jika tidak, Tu Su berkata dengan bangga, seolah-olah dia sudah menang. Serang, kata Lin Zetian, menyela Tu Su dengan mengejek. Ekspresi agung Tu Su langsung jatuh. Dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, baiklah, tunjukkan padaku apa lagi yang bisa kamu lakukan. Great Sky menghancurkan Formula Net, pergi. Atmosfer membebani, tanah bergetar, dan beberapa murid yang lebih lemah didorong pergi 1000 meter. Beberapa dari mereka segera pergi untuk menghindari terbunuhnya Qi. Lin Feng mengerutkan kening. Keterampilan ilahi itu, seperti yang diharapkan, sangat kuat. Anakku, kamu bertarung dengan baik sejauh ini, tetapi jika kamu kalah sekarang, aku akan malu, pikir Lin Feng, menatap putranya. Lin Zetian tampak tak kenal takut. Dia mulai membentuk beberapa segel tangan, dan membuat salib dengan jari telunjuknya di depan dadanya. Segel emas muncul dan tumbuh menjadi ukuran raksasa. Itu sebesar matahari, dan sama mempesona. Apa itu? Gumam tetua gunung melindungi ketika dia melihat itu, heran. Formula segel emas yang menyilaukan. Tetua hukuman terkejut. Dazzling Golden Cell Formula, Lin Feng mengulangi. Ya, skill Sale ke-87. Tapi ada perbedaan level yang sangat besar di antara keduanya, kata tetua hukuman dengan cemas. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu apakah dia setuju dengan tetua hukuman. Keterampilan Sale Lin Zetian mulai bersenandung keras. Tu Su tampak sedingin es. Dia tidak mengira Lin Zetian juga akan memiliki keterampilan ilahi. Lin Zetian yakin dia bisa menangani situasi ini.
Pergi. The Great Sky menghancurkan Ki Formula Net terlihat seperti lautan api bergulir. Tusu ingin menghancurkan Lin Zetian, tapi lampu di sekitar Lin Zetian menjadi semakin menyilaukan dan intens. Tusu tidak bisa melihat apa-apa lagi. Lin Feng tidak bisa membantu tetapi menutup matanya juga. Lampu-lampu itu bisa melukai mata orang. Ketika Lin Feng menutup matanya, dia tiba-tiba mendengar teriakan. Siluet terbang keluar dari cahaya yang menyilaukan, semua orang membuka mata mereka dan melihatnya terbang. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Seseorang berbicara, Lin Zetian pasti kalah, kan? Dia jauh lebih lemah. Petik 2. Dia berhasil bertarung sampai titik ini, jika kamu memberinya 6 bulan, Tusu tidak akan bisa melawannya lagi. Ya benar, Lin Zetian sangat kuat, dan begitu juga ayahnya. Petik 2. Banyak orang menyaksikan siluet Lin Zetian melintasi langit, luka di dada. Dia jatuh ke tanah, sebuah kawah 2 meter muncul di sekitarnya. Pertempuran itu sangat sengit. Ekspresi Lin Feng berubah, tetapi dia tidak percaya Zetian telah hilang. Pertempuran sudah cukup luar biasa, tapi Lin Feng masih agak kecewa. Lampu-lampu tersebar. Bagaimana kabar Tusu? Ya, orang banyak tidak bisa melihatnya. Hanya ada kawah raksasa di tengah medan perang mereka dan darah berbau kental di mana-mana. Mata semua orang terbelalak. Perlahan-lahan, beberapa murid pemberani perlahan berjalan ke tepi kawah dan melihat ke dalam. Itu, Tusu. Apa, Tusu? Lin Zetian mengalahkannya. Seorang murid berteriak, dan kerumunan itu meledak. Gunung melindungi tetua tampak terpana, berkedip ke tepi kawah. Ketika dia melihat ke dalam, keringat dingin muncul di punggungnya. Tusu bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Lengan kirinya terpotong, dan bukannya kaki kanannya, hanya tulang paha yang tersisa. Ki-nya sangat lemah. Orang yang tidak memiliki persepsi akut akan berpikir dia sudah mati. Dia juga tidak memiliki mata, hanya darah yang berdarah dan sobek. Tetua pelindung gunung tersenyum kecut. Lin Feng benar, dia tahu putranya lebih baik. Tidak heran Lin Feng tampak tenang selama pertempuran. Ayah dan anak ini sama-sama luar biasa. Tapi dari mana Lin Zetian memperoleh keterampilan yang saleh itu? Ayah, kamu tidak kecewa kali ini, kan? Kata Lin Zetian, berjalan ke Lin Feng dan tersenyum. Dia tampak kelelahan, tetapi bangga. Lin Feng tersenyum kecut dan mengangguk, aku tidak kecewa, aku bangga. Usaha kamu terbayar, aku ingin tahu bagaimana kabar saudaramu Kyongseng. Petik 2. Lin Feng tiba-tiba tampak khawatir. Dia telah menemukan putra sulungnya, tetapi bagaimana dengan Lin Kyongseng? Zetian juga bertanya-tanya di mana Kyongseng berada. Mereka semua datang ke benua dewa bersama-sama tetapi mereka telah diteleportasi ke tempat yang berbeda. Tapi Kyongseng tidak mungkin lemah, dia sama berbakatnya dengan Zetian. Darah Lin Feng mengalir di pembuluh darah mereka. Betapa kurang ajarnya, kamu berani melukai muridku, kamu akan mati. Seseorang berteriak dengan marah. Ki yang menakutkan berguling di medan perang, dan seorang pria dengan pakaian biru muncul. Banyak orang menelan. Ini Deng Jia, wakil pemimpin Sword Mountain. Apakah dia akan mempermalukan Lin Zetian lagi? Dia tidak akan hanya mempermalukannya kali ini, dia akan membunuhnya. Banyak orang berbisik. Lin Zetian juga tampak muram, dan mengepalkan tinjunya. Saat itu, dia tidak akan gila jika Deng Jia tidak menggertaknya. Zetian sangat menderita karena bajingan ini. Lin Feng mengangkat kepalanya, menatap wakil pemimpin, dan mengerutkan kening. Saat itu, di depan pengadilan hukuman, Lin Feng telah memperhatikan Deng Jia adalah sesepuh yang paling tidak simpatik. Dia juga satu-satunya yang cukup muda. Lin Zetian, kamu bajingan kecil, kamu melukai Tusu. Kamu ingin mati. Petik 2. 296, Lin Feng vs Deng Jia, subscribe Penatua. Deng Jia memelototi Lin Zetian dan melepaskan energi ledakan. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Daerah menjadi gelap di sekitar mereka. Tetua gunung melindungi suram. Muridnya telah pulih, apakah Deng Jia akan menghancurkan segalanya? Jika sesuatu terjadi pada Zetian lagi, dia akan hancur. Berpikir tentang itu, tetua gunung melindungi bersiap untuk menyerang. Tapi Lin Feng bereaksi lebih cepat darinya dan melintas dia mendarat di depan Deng Jia dalam sekejap mata. Deng Jia tampak sedikit terkejut, tetapi kemudian dia tersenyum mengejek, lapisan Kaisar Roh ke-6. Kamu ingin bertarung untuk Lin Zetian. Petik 2. Lin Feng membenci orang yang mengejeknya, jadi dia langsung menjadi lebih marah. Deng Jia tampak muram. Lin Feng akan menyerang Deng Jia. Itu akan merusak hubungan antara Sword Mountain dan Lin Feng. Kata tetua hukuman kepada tetua pelindung gunung tiba-tiba. Dia tampak sangat khawatir. Tetua pelindung gunung mengangguk dengan muram. Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi dan berbicara dengan pemimpin. Dia satu-satunya yang bisa bernalar dengan Lin Feng. Selain itu, meskipun Lin Feng kuat, Deng Jia memiliki kekuatan paling atas dari lapisan Kaisar Roh ke-9. Dia lebih kuat darimu. Dia pasti akan menghancurkan Lin Feng.
Bisik tetua hukuman. Tetua pelindung gunung mengangguk. Meskipun dia tidak mau mengakui Deng Jia lebih kuat daripada dia, itu adalah fakta. Deng Jia adalah pejuang yang menakutkan. Lin Feng tidak punya peluang. The Mountain melindungi Elder memandang Lin Zetian dan Lin Feng, sangat khawatir, lalu menghilang. Kamu siapa? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa terlibat dalam masalah pribadiku? Kata Deng Jia. Dia berada di pengadilan hukuman waktu lain, tapi dia tampaknya lupa Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening, dia tidak bisa percaya bahwa Deng Jia telah melupakannya. Dia sengaja melakukannya. Itu tidak masalah. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa jika kamu ingin bertarung demi Tusu, silakan, mari kita lakukan, dia adalah murid kamu. Namun, Lin Feng mengangkat suaranya, namun, jika kamu ingin menyakiti Lin Zetian lagi, itu tidak mungkin lagi, hehe. Petik 2. Oh, kenapa? Deng Jia mencibir. Tiba-tiba dia tampak terhibur. Karena dia anakku, dan aku Lin Feng, kata Lin Feng, tersenyum percaya diri. Deng Jia mengerutkan kening. Dia tidak tahu Lin Feng adalah ayah Lin Zetian. Dia sangat terkejut, tapi apapun yang terjadi, Deng Jia tidak terlihat terkesan. Saat dia melihatnya, meskipun Lin Feng berbakat dan kuat, dia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6, dan dia sendiri berada di puncak ke-9. Perbedaannya terlalu besar. Memang, perbedaan antara bagian atas lapisan Kaisar Roh ke-9 dan ke-6 adalah raksasa, tetapi orang-orang yang mengenal Lin Feng dengan baik tidak berpikir begitu. Ketika Lin Feng hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-3, dia bisa dengan mudah mengalahkan pembudidaya ke-5, dan dia bahkan bisa bersaing dengan pembudidaya ke-6. Ketika Lin Feng memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-5, ia bisa mengalahkan pembudidaya ke-8. Sekarang setelah dia menerobos, dia bisa dengan mudah mengalahkan para penggarap dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8 dan mungkin bisa bersaing dengan para penggarap dari ke-9. Tetapi bagian atas dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9 berbeda dari hanya yang ke-9. Karena itu, Lin Feng tidak bisa memastikan dia akan menang. Dia juga tidak akan membiarkan Deng Jia menang dengan mudah. Bahkan jika Deng Jia menang, dia juga akan berakhir terluka. Hehe, aku tidak akan pernah mengira kamu adalah ayahnya, tapi, kata Deng Jia mencibir, tapi kamu pikir kamu bisa menghentikanku. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk mengatakan sesuatu kepada aku, kata Deng Jia. Dia tampak jahat dan ganas. Dia ingin menakuti Lin Feng pergi, tapi itu tidak mungkin. Kamu bisa mencoba, Lin Feng menyatakan dengan dingin. Dia melintas, dan energi ledakan bergulung-gulung di sekelilingnya. Deng Jia tiba-tiba merasa ditekan. Huff, sepertinya kamu ingin menyerahkan posisi kamu di daftar dewa. Sembur Deng Jia dengan dingin. Kamu tidak akan pantas mendapatkan posisiku, kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Di dalam, dia tahu bahwa Deng Jia berbahaya. Dia mungkin adalah pembudidaya terkuat yang pernah dia lawan sejauh ini. Baiklah, Huff. Sang ayah suka menyalak seperti putranya, kan? Tunjukkan pada aku jika kamu memenuhi syarat untuk menggonggong di depan aku. Huff. Deng Jia tampak semakin marah. Deng Jia melemparkan pukulan ke Lin Feng, ki berkilau di sekitar tinjunya. Kinya sangat bau, pikir Lin Feng, itu mengingatkannya pada ki dari anggota sekte jahat jiwa. Lin Feng tetap waspada, dia mengangkat tangannya dan kekuatan kecerahan yang mengerikan melonjak keluar. Tinju Deng Jia bertabrakan dengannya. Tabrakan dua kekuatan menakutkan bergema jauh. Semuanya meledak di sekitar Lin Feng dan Deng Jia, dinding dan bangunan retak dan runtuh. Lin Feng mundur setengah langkah, terkesan. Deng Jia tampak sama marahnya seperti sebelumnya, dan melompat ke arah Lin Feng lagi. Kali ini, dia mengangkat kakinya. Lin Feng mendengus dingin. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan kekuatan kecerahan dan kekuatan menyerap. Lin Feng berteriak dan kemudian merilis kandang ruang dan waktu. Ekspresi Deng Jia berubah, melemparkan pukulan untuk menghancurkan sangkar. Ketika dia memecahkan sangkar, dia membuka jalan untuk kekuatan kecerahan dan kekuatan menyerap. Bajingan, kata Deng Jia. Dia sangat marah, strategi Lin Feng tidak buruk. Deng Jia terus membuang pukulan. Pada saat yang sama, dia mundur. Cilio kosong dari Grid Tao, satu pukulan. Lin Feng menggunakan keterampilan saleh yang dia pelajari di Menara Pedang, melempar pukulan menggunakan kekuatan Cilio kosong dari Grid Tao. Sebuah gunung raksasa yang terbuat dari esensi sejati dari Grid Tao melesat ke arah Deng Jia, dia bisa merasakan betapa menindasnya itu. Wajah Deng Jia berubah. Dia tampak galak dan berteriak dengan marah, bajingan. 10.000 dunia penderitaan dan kerusakan. Petik 2. Deng Jia mengangkat tangannya dan tiba-tiba, itu seperti lemari besi surga akan runtuh. Langit menjadi merah darah. Dua bola cahaya yang mempesona muncul di langit. Oh tidak, Deng Jia benar-benar marah. Lin Feng, lari. Petik 2. Lin Feng, lari. Aku akan bertarung melawannya. Teriak tetua hukuman, melompat untuk membantu Lin Feng. Tapi Lin Feng mengabaikannya,
menutup matanya dan perlahan-lahan, berbagai kekuatan dan cahaya muncul di sekitarnya. Mereka mengembun, dan tiba-tiba Lin Feng membuka matanya dan dua sinar cahaya yang sangat tajam muncul. Cilio kosong dari Grid Tao, kondensasi kekuatan. Cilio kosong dari Grid Tao, potong. Benang energinya terjalin dan melengkung ke arah Deng Jia dengan kecepatan luar biasa. Kekuatan darah jahat Deng Jia juga bergerak ke arah Lin Feng dengan sangat cepat. Dua macam kekuatan bertabrakan. Seketika, suasana menjadi sunyi senyap. Mata tetua hukuman lebar. Jika mereka bertarung di pegunungan, itu akan runtuh. Dua ledakan bergema. Kekuatan yang menakutkan berguling Lin Feng, dan dia batuk darah dan mendarat di tanah, tampak sangat marah. Deng Jia juga mengalami kesulitan, tertiup ratusan meter jauhnya. Wajahnya memucat, dahinya berkeringat dingin, dan jantungnya berdebar kencang. Dia memandang Lin Feng dengan kebencian. Kamu belum mati, kamu bisa bangga pada dirimu sendiri. Tapi kamu akan mati, teriak Deng Jia dengan marah. Dia mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk menyerang lagi. Cukup, Deng Jia, kamu masih menimbulkan masalah di sini. Petik 2. Suara serak seorang lelaki tua menyebar di udara. Bahkan orang-orang yang berada di luar Sword Mountain mendengarnya. Banyak orang merasa lega. Itu pemimpinnya, pemimpin ada di sini. Petik 2. Pemimpin ada di sini, semua orang berlutut. Tiba-tiba, semua murid berlutut. Lampu kemasan muncul di langit. Lin Feng mengangkat kepalanya, menatap lampu-lampu emas, dan menggigil. Petik 2. Itu kaisar setengah dewa. Bab 297, karena aku tidak takut mati. Subscribe Penatua. Kenapa dia ada di sini? Deng Jia sangat marah dan menggertakkan giginya. Dia hanya membisikkannya, tapi Lin Feng mendengarnya, dan mencibir padanya. Seorang pria tua yang dikelilingi oleh aura emas perlahan turun dari langit. Dia mendarat, tetapi lampu keemasan tidak hilang. Itu adalah salah satu kelebihan yang dimiliki kaisar yang saleh, mereka memiliki aura perlindungan. Mungkin seseorang hanya bisa dianggap sebagai kultivator yang benar-benar kuat di level itu. Deng Jia, kamu adalah wakil pemimpin Sword Mountain, bagaimana bisa kamu bertindak egois dan untuk kepentingan pribadimu? Apakah kamu pikir aku akan membiarkan kamu menyebabkan masalah? Pemimpin itu mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Detak jantung Lin Feng dipercepat. Dia memiliki kesan bahwa dia akan mati lemas dan mati, tetapi dia tidak takut, dia memahami hidup dan mati Dao dengan sangat baik. Ketika pemimpin Sword Mountain melihat bahwa ekspresi Lin Feng tidak berubah, dan sebaliknya, dia sepertinya mempelajari energinya, dia menghela nafas di dalam. Jenius sekali. Sword Mountain tidak bisa menyinggung orang seperti itu. Itu tidak akan bermanfaat untuk masa depan mereka. Pemimpin, aku tidak bermaksud untuk... Pemuda itu, Lin Zetian, menyakiti muridku, aku. Apa, mereka bertempur dan salah satunya terluka, lalu kenapa? Bukankah ini normal? Jika semua orang seperti kamu, dunia akan benar-benar kacau. Petik 2. Deng Jia ingin menjelaskan, tetapi pemimpin itu telah memotongnya. Deng Jia langsung menurunkan kepalanya, menyembunyikan amarahnya. Dia ingin menghancurkan Lin Feng dan putranya, dia sekarang dalam kesulitan karena mereka. Baiklah, pergi dan sembuhkan muridmu. Itu adalah pil generasi, pil salib tingkat tinggi, berikan kepada Tusu, dia akan memiliki peluang besar ketika dia mengambilnya, kata pemimpin itu, mengangkat tangan kirinya. Kemudian pil emas yang mempesona muncul, dan dia melemparkannya ke Deng Jia. Deng Jia menatap pil dan buru-buru berlutut. Terima kasih banyak, Tuan Besar. Pil tingkat tinggi yang saleh, pil generasi. Bahkan 1 miliar Godly Stone tidak cukup untuk membeli obat yang begitu berharga. Pemimpin segera menenangkan Deng Jia dengan memberinya pil yang begitu berharga. Deng Jia juga salah satu dari 4 wakil pemimpin Sword Mountain, setelah semua. Deng Jia tidak menimbulkan ancaman bagi pemimpin, tetapi Sword Mountain akan menderita akibat kemarahannya. Pemimpin lebih suka menjinakkan situasi. Deng Jia memegang pil dengan kuat saat dia mengeluarkan Tusu dari kawah. Tusuki sangat lemah, dia tampak mati, dan bahkan tidak memiliki semua anggota tubuhnya lagi. Apa? Ketika pemimpin melihat bagaimana Tusu terlihat, dia heran dan menelan. Lin Zetian telah menghancurkan Tusu seperti itu, seorang pembudidaya lapisan Kaisar Roh ke-6. Dia pasti akan membutuhkan pil generasi. Lin Zetian, Lin Feng, aku tidak akan melupakanmu. Kamu akan lihat, kata Deng Jia, membawa Tusu pergi. Dia memandang Lin Zetian dengan penuh arti. Lin Zetian merasakan ki yang berbahaya mengelilinginya, tapi Lin Feng dengan cepat memblokirnya. Lin Feng menatap Deng Jia dengan menantang. Jika dia tidak senang, mereka bisa melanjutkan pertempuran mereka. Deng Jia tidak takut, jadi dia ingin melepaskan kemarahannya pada anaknya. Bagaimana bisa Lin Feng menerima itu? Lin Feng menatap Deng Jia dengan mengejek, yang hanya bisa mengepalkan tinjunya. Dia bahkan lebih marah. Deng Jia, kamu tidak pergi. Desak pemimpin itu dengan dingin.
Wakil tetua yang marah dengan cepat pergi bersama Tusu. Banyak murid masih ingin menonton pertempuran, tetapi pemimpin telah memutuskan untuk menghentikan semuanya. Hanya beberapa orang di puncak hierarki di Sword Mountain yang masih ada, juga Lin Feng, dan Kaisar Setengah Dewa yang merupakan pemimpin Sword Mountain. Hehe, tidak heran Dewa Assassin memperhatikanmu. Dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6, kamu dapat bersaing dengan seorang kultivator lapisan teratas Kaisar Roh Kudus ke-9. Pemimpin bertanya kepada Lin Feng setelah semua orang pergi. Dia tampak terhibur. Lin Feng tersenyum kecut. Dia bisa bertindak sombong di depan kebanyakan orang, tetapi tidak di depan orang seperti pemimpin Sword Mountain. Lin Feng harus sopan dan menunjukkan rasa hormat. Hehe, kamu melebih-lebihkan, itu tidak mudah. Jika pertempuran berlanjut, aku akan kalah, mengakui Lin Feng, tersenyum kecut. Orang tua itu tahu seberapa kuat Lin Feng. Meskipun Lin Feng berbakat dan cukup kuat, dia telah berusaha melakukan hal yang mustahil dengan bertarung melawan seorang kultivator di bagian atas lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Karena kamu mengatakan itu, mengapa kamu memprovokasi dia sampai akhir? Kenapa kamu siap bertarung sampai akhir? Kamu suka bermain api? Tanya pemimpin Sword Mountain. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tersenyum dengan tenang dan menjawab, karena aku tidak takut mati. Karena aku tidak takut mati. Orang tua itu terdiam ketika mendengar itu. Dia memandang Lin Feng dengan cara yang berarti. Memang, jika Lin Feng takut mati, dia tidak akan mendorong Deng Jia seperti itu. Jika mereka terus berjuang, hasilnya tidak akan semudah pemenang dan pecundang, itu mungkin akan berakhir dengan salah satu dari mereka sekarat. Tentu saja, Deng Jia tidak ingin memainkan permainan itu, ia takut mati. Namun, Lin Feng terpesona oleh kehidupan dan kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan baginya. Oleh karena itu, bahkan jika dia meninggal, dia akan membawa Deng Jia bersamanya. Memikirkan hal itu, pemimpin itu merasakan keringat dingin di dahinya. Lin Feng akan menjadi menakutkan jika dia menjadi kaisar setengah Tuhan. Oleh karena itu, pemimpin ingin menjaga Lin Feng sebagai teman, bukan sebagai musuh. Bahkan jika ada ketegangan antara dia dan Deng Jia, dia siap mendukung Lin Feng. Anak muda, apakah ada yang bisa aku bantu? Tanya pemimpin itu setelah terdiam beberapa detik. Para tetua semua terkejut. Pemimpin memiliki nilai-nilai tertentu, dan dia tidak benar-benar peduli dengan urusan duniawi. Itulah mengapa Sword Mountain membutuhkan tetua yang mengelola, tetua penegak hukum, Del. Pemimpin telah melanggar aturannya sendiri. Tentu saja, para tetua tidak berani mengatakan apa-apa. Pemimpin adalah pemimpin. Lin Feng juga terkejut ketika pria tua itu mengusulkan membantunya dengan sesuatu. Lin Feng menatap Meng Qing dan Lin Zetian. Mereka berdua membutuhkan bantuan, karena Meng Qing adalah satu-satunya pewaris wilayah salju, tetapi Tousan Frostfeather Fan masih di Menara Pedang. Lin Zetian tumbuh dewasa. Dia membutuhkan beberapa keterampilan ilahi standar yang bisa diandalkan selama pertempuran. Dia juga perlu menerobos ke lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Itu adalah satu-satunya cara baginya untuk mengkonsolidasikan posisinya di sekte. Lin Feng tidak butuh banyak, ia maju selangkah demi selangkah. Tuan, boleh aku kembali ke Menara Pedang? Tanya Lin Feng sopan. Semua orang diam. Tetua hukuman dan tetua pelindung gunung tampak heran. Lin Feng pernah beruntung ke Menara Pedang sekali, tapi sekarang dia bertanya apakah dia bisa pergi lagi, mungkin dia terlalu jauh. Oh, mengapa kamu ingin kembali? Petik 2. Bab 298, kembali ke Menara Pedang, subscribe Penatua. Pria tua itu tampak geli dan tersenyum. Lin Feng menatap Meng Qing, yang memegang tangan Lin Zetian. Dia melepaskannya dan berjalan ke pria tua itu. Dia tampak celestial, murni, dan mulia. Tuan, aku adalah pewaris terakhir dari daerah salju, dan di Menara Pedang, ada barang berharga dari daerah salju, kipas bulu-bulu S1000, kata Meng Qing dengan tenang. Dia jujur mengatakan dia menginginkannya, dan berharap dia mengizinkannya. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan tampak bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, salju kecil, keturunanmu akhirnya datang untukmu. Lin Feng dan Meng Qing tidak mengerti, mengapa orang tua itu bereaksi seperti itu. Masuk, ambil item itu, aku tidak keberatan, lagi pula itu milik daerah salju, kata pemimpin itu kepada Meng Qing. Meng Qing dan Lin Feng saling melirik dan mengangguk. Meskipun mereka tidak mengerti, mereka juga tahu bahwa orang tua itu adalah seorang kultivator yang tidak ada taranya, dia tidak bercanda. Karena dia setuju, itu berarti dia punya alasan sendiri. Tapi, aku punya permintaan lain, jika Lin Feng menerima, aku akan membiarkan Zetian masuk juga. Aku tahu bahwa kamu berharap aku akan membantu anak kamu juga, bukan? Orang tua itu berkata kepada Lin Feng. Matanya berbinar seolah dia bisa melihat melalui Lin Feng. Lin Feng menghela nafas, pria tua itu memahaminya dengan sempurna. Tolong katakan padaku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu, kata Lin Feng. Hehe,
Jangan khawatir, itu juga hal yang baik untukmu, kata pria tua itu tersenyum menggoda, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, menjadi seorang tetua di Sword Mountain dan aku akan membiarkanmu kembali ke Sword Gunung dengan istri dan anak kamu. Di masa depan, kamu akan bisa pergi ke sana kapanpun kamu mau, bagaimana menurut kamu? Petik 2. Pemimpin, tidak, tapi kata tetua pelindung gunung. Lin Zetian adalah muridnya, dia baik-baik saja dengan itu, tetapi tampaknya, dia tidak ingin Lin Feng menjadi tetua di sana. Jangan khawatir. Jika Lin Feng menjadi tetua di Gunung Pedang, itu akan menjadi hal yang baik bagi kita semua, kata pemimpin itu tersenyum dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangan. Tetua Gunung Melindungi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tutup mulut. Lin Feng benar-benar beruntung. Lin Feng tersenyum, dia tidak peduli tentang apa yang dipikirkan Tetua Gunung Melindungi, bagaimanapun juga Lin Feng ingin menolak. Tetapi memikirkan Meng Qing dan putranya, dia merasa dia tidak punya pilihan. Baiklah, aku terima, tapi aku harus bebas bepergian. Aku tidak ingin tinggal di Sword Mountain sepanjang waktu tanpa bepergian. Juga, Gunung Pedang tidak bisa memaksaku untuk melakukan apapun. Namun, jika Sword Mountain berada dalam bahaya, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi sekte ini. Petik 2. Itu sempurna. Lagi pula, aku tidak ingin kamu melakukan apapun. Kamu adalah salah satu dari kami sekarang, jadi bahkan jika sesuatu terjadi dengan Deng Jia lagi, misalnya, kamu adalah salah satu dari kami, pemimpin itu tersenyum. Dia benar-benar bahagia di dalam, tetapi dia tidak menunjukkannya. Lin Feng tersenyum. Orang tua ini pandai merencanakan. Baiklah, pergi ke Menara Pedang. Sesepuh, ikuti. Lin Feng, kamu bisa pergi ke lantai 8 kali ini jika kamu mau. Kamu akan menemukan banyak keterampilan yang saleh di sana. Kamu akan menyukai mereka, tetapi jangan terlalu serakah, oke? Haha, lelaki tua itu tertawa. Lampu keemasan di sekelilingnya menyala, dan dia menghilang. Kaisar setengah Tuhan benar-benar menakutkan, pikir Lin Feng ketika dia melihat pria tua itu menghilang. Perbedaan antara Kaisar setengah dewa dan seorang penggarap dari paling atas dari 9 lapisan Kaisar Roh Kudus sangat besar. Kaisar setengah dewa dapat dengan mudah membunuh yang lain. Ayo pergi, kata Lin Feng, membawa Meng Qing. Dia melirik Lin Zetian, dan mereka terbang ke arah Menara Pedang. Tetua Gunung Melindungi dan Tetua Hukuman menghela nafas. Dua tetua terbaik dari Sword Mountain telah menjadi bujang Lin Feng, yang sekaligus lucu dan sedih. Ayo pergi, sobat, kata Tetua Pelindung Gunung mendesah, dan mereka mengikuti. Tetua Hukuman meliriknya, jengkel juga. Tetua Pelindung Gunung mungkin lebih bahagia darinya karena muridnya perlahan-lahan tumbuh dan telah mengalahkan Tusu, jadi sekarang Lin Zetian bisa dianggap sebagai yang terkuat dari 10 murid top. Bung tua itu pandai berpura-pura. Setengah jam kemudian, Lin Feng, Meng Qing dan Lin Zetian berada di lantai 5 Menara Pedang. Ki itu sedingin es, beberapa ratus derajat di bawah nol. Meng Qing mengulurkan tangannya yang elegan dan meraih Tausan Frost Feather Fan, yang merupakan ukuran cermin, putih bersalju dan sedingin es. Energi dingin yang mengerikan langsung memenuhi ruangan, dan dia langsung menjatuhkannya, lapisan es tebal di wajahnya. Lin Feng dan Lin Zetian saling melirik dan tersenyum masam. Ayah, ibu sangat kuat, kata Lin Zetian. Dia selalu tahu ayahnya sangat kuat, tetapi dia tidak pernah benar-benar memikirkan ibunya dalam hal kekuatan. Aku tahu, dia mengalahkan Luli dalam beberapa serangan, bisakah kamu bayangkan? Kata Lin Feng, sambil menyeringai tanpa malu. Lin Zetian mengangguk dengan tenang, dan kemudian melihat tangga. Ayah, ayo naik, ibu baik-baik saja di sini. Baiklah, bagus. Ibumu telah menyerap ki salju spiritual, jadi dia akan membuat kipasnya cepat atau lambat, Lin Feng setuju. Dia menuju ke lantai 6 bersama putranya. Di lantai 6, Lin Feng merasakan Meng Tianqi, tetapi Meng Tianlin tidak muncul dan Lin Feng juga tidak memintanya. Lin Feng dan Lin Zetian melanjutkan ke lantai 7. Ayah, aku memperoleh keterampilan saleh aku di sini, kata Lin Zetian, melihat lantai 7 dengan perasaan campur aduk. Ada begitu banyak item dan keterampilan ilahi standar di sana. Lin Feng perlahan mengangguk. Lin Feng tahu Lin Zetian berada di lantai 7. Jika Lin Feng belum menemukan surat itu, apa yang akan terjadi pada Lin Zetian? Dia bahkan mungkin tidak mengetahui bahwa putranya ada di Sword Mountain. Formula segel emas Dasling, keterampilan ketuhanan terbaik ke-87. Cukup mengesankan, pikir Lin Feng, mengingat pertempuran Lin Zetian melawan Tusu. Keterampilan ilahi itu benar-benar mengesankan. Ayah, apakah kamu memiliki keterampilan yang saleh? Aku bisa mengirimkannya kepada kamu jika kamu menginginkannya, kata Lin Zetian, mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat ayahnya menggunakan keterampilan ilahi yang unggul. Lin Feng hanya menggunakan keterampilan ilahi standar terhadap Deng Jia. Lin Feng tertawa terbahak-bahak, dia bahkan memiliki air mata di matanya. Apakah dia membutuhkan keterampilan saleh putranya? Zetian,
Aku akan mengirimkan keterampilan yang saleh kepada kamu beberapa hari yang lalu. Kamu akan menjadi lebih kuat. Kamu belum bisa memahaminya, Lin Feng tersenyum. Lin Zetian menarik wajah panjang. Ayahnya meremehkannya, keterampilan ilahi macam apa yang tidak bisa dia mengerti. Katakan padaku apa keahlianmu yang saleh, ayah, kata Lin Zetian. Lin Feng mengerutkan kening. Bab 299, Formula Mara Nirvana. Subscribe Penatua. Lalu tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat wajah putranya. Dia mengangkat tangannya dan beberapa energi muncul dan mengelilingi Lin Feng, kelahiran Buddha. Lin Zetian tercengang ketika melihatnya. Ki itu benar-benar menakutkan. Lin Zetian bisa membayangkan bagaimana jadinya jika dia adalah salah satu musuh Lin Feng. Dia menelan. Lin Zetian memandang energi Lin Feng dan berkata, ayah, keterampilan seperti apa itu? Kelahiran Buddha, keterampilan ilahi ke-9, kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Lin Zetian menelan ludah. Dia menatap ayahnya dengan kagum. Keahlian ilahi ke-9, sulit dibayangkan. Ayah, kamu benar-benar luar biasa, kata Lin Zetian, matanya membelalak. Lin Feng tertawa terbahak-bahak dan mengingat kembali energinya. Kemudian, ia memamerkan formula Buddha agungnya juga, lantai 7 mulai bergetar seolah-olah berada di ambang kehancuran. Tentu saja, itu tidak akan terjadi. Ini dan kelahiran seorang Buddha, kata Lin Zetian. Dia heran. Ki Lin Feng baru saja dirilis sangat mirip dengan Ki dari keterampilan sebelumnya, tetapi prosesnya berbeda. Ya, kelahiran Buddha juga dikenal sebagai formula Buddha kecil. Yang ini adalah formula Buddha. Ketika digabungkan, mereka mungkin sekuat keterampilan Tok. Petik 2. Ayah, kamu luar biasa. Aku tidak akan pernah mengejar atau bahkan melampaui kamu, kata Lin Zetian, pura-pura cemberut. Tentu saja, dia tidak, dia bahagia untuk ayahnya dan bangga padanya. Lin Feng menepuk pundak Zetian dan tersenyum sabar. Jangan khawatir, dibutuhkan banyak pekerjaan dan keberuntungan untuk menjadi seorang kultivator yang kuat. Siapa tahu, kamu mungkin mendapatkan beberapa keterampilan yang lebih baik di masa depan. Petik 2. Hehe, benar, mungkin di masa depan, aku akan mendapatkan beberapa keterampilan ilahi dari 10. Tersenyum Lin Zetian. Ikut aku ke lantai 8, nak, kita mungkin menemukan sesuatu yang menarik, kata Lin Feng. Matanya berbinar ketika dia berlari ke lantai 8. Lin Zetian tampak bertekad dan mengikuti ayahnya. Lantai 8 bahkan lebih kecil, kurang dari 100 meter persegi. Ada rak yang terbuat dari kayu cendana merah. Ada senjata kekaisaran Saleh tingkat menengah, pedang, belati, tombak, pisau. Tapi senjata kekaisaran Saleh tingkat menengah tidak berguna untuk Lin Feng. Sedangkan untuk Lin Zetian, segel emasnya juga merupakan senjata kekaisaran Saleh tingkat menengah, dan dia tidak perlu menggantinya. Ayah, lihat ke sana, ada banyak keterampilan ilahi standar, kata Lin Zetian, menunjuk rak. Lin Feng berjalan ke rak dan melihat keterampilan ilahi standar. Keterampilan ilahi standar di lantai 7 memuaskan, tetapi ini hanya mengejutkan. Formula Snow Pupil. Lin Zetian meletakkan tangannya di sebuah buku tebal, matanya bersinar. Lin Feng juga melihatnya. Putranya memiliki penilaian yang baik. Lin Zetian tumbuh di klan salju, dia telah menjadi raja generasi baru, dan dia menyukai keterampilan dan teknik seperti formula murid salju. Hafalkan, itu bisa berguna, setuju Lin Feng. Lin Zetian berusia 100 tahun, dia tahu apa yang harus dilakukan. Lin Zetian mengangguk dan menutup matanya. Banyak kata kuno muncul dan menembus ke roh celestialnya. Setelah waktu yang singkat, Lin Zetian membuka matanya lagi dan tersenyum puas. Dia mengembalikan buku itu ke rak. Dia juga bisa mengirimkannya ke orang lain di beberapa titik. Ayah, lihat kotak hitam itu, kata Lin Zetian, berbalik. Ada sebuah kotak besar, sekitar 30 cm persegi, hitam, dan iblis Ki mengelilinginya. Secara halus mengusir mereka yang melihatnya. Lin Feng menyipitkan matanya. Ki kotak itu sangat kuat, tidak lebih lemah dari iblis Ki-nya sendiri, dan itu juga tidak lebih lemah dari iblis Maradeva, juga. Lin Feng tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dia pertama kali mencoba membangun hubungan kecil antara iblis Ki-nya sendiri dan iblis Ki kotak itu. Dia bisa merasakan Ki dari dunia bawah. Lin Feng mengerutkan kening dan berbicara. Suara Lin Feng terdengar seperti suara iblis kuno. Ki kotak mulai bergetar. Meskipun halus, Lin Zetian mengerti apa yang sedang terjadi, terkesan oleh ayahnya. Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan melepaskan iblis Ki, yang mengelilingi kotak iblis. Lin Feng kemudian menekan kotak itu, dan sebuah buku hitam kuno muncul di depannya, mencoba melarikan diri. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu tunduk? Kata Lin Feng, tersenyum dingin. Energinya menekan buku itu dengan kekuatan mematikan, dan ia menyeretnya ke arahnya. Lin Feng mengulurkan tangan kirinya dan meraih buku itu saat berusaha melarikan diri, dan akhirnya menyerah dan menyerah. Lin Feng memindai kata-kata iblis yang menakutkan di sampulnya.
Formula Mara Nirvana, keterampilan ilahi standar, tingkat tinggi. Level tinggi. Apa yang terjadi, ayah? Tanya Lin Zetian ketika dia melihat kata-kata itu. Mungkin itu sedikit lebih kuat daripada keterampilan ilahi standar, tetapi kurang kuat daripada keterampilan ilahi yang nyata. Kata Lin Feng. Dia juga tidak yakin. Dia hanya bisa menebak. Dia melihat buku itu. Sebenarnya, mudah untuk melihat bahwa buku ini sangat kuat. Ayah, maukah kamu membacanya? Tanya Lin Zetian. Dia tidak sabar untuk melihat isinya. Dia adalah putra Lin Feng, jadi dia secara alami memiliki afinitas dengan energi iblis juga. Iblis Lin Zetian sebenarnya cukup kuat, tetapi kurang dari emasnya, ruang dan waktu, dan salju Dao. Lin Feng tampak berpikir, tetapi kemudian mengangguk dan membuka buku itu. Lampu menyala, dan suara nyaring meledak. Lin Feng meninju buku itu, dan membukanya. Beberapa perhiasan hitam kecil muncul dan jatuh. Setidaknya ada selusin dari mereka. Apa ini? Tanya Lin Zetian, meraih permata hitam kecil. Lin Feng melirik kristal. Jika aku tidak salah, itu pasti kristal iblis yang terbuat dari niat iblis. Mereka berguna untuk orang yang ingin meningkatkan energi iblis mereka. Petik 2. Ayah, akankah kamu menyerapnya, kalau begitu? Tanya Lin Zetian. Lin Feng mungkin akan menjadi lebih kuat jika dia melakukannya. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan acuh tak acuh, ini tidak semudah yang kamu kira. Meskipun perhiasan ini mengandung iblis ki, itu sudah sangat lemah dan itu tidak akan sangat berguna bagi aku. Tetapi jika kamu dapat menyerapnya, ki iblis kamu mungkin akan meningkat banyak, kata Lin Feng, memberikan kristal iblis kepada Lin Zetian. Lin Zetian segera meraih mereka. Bagaimana dia bisa menolak hadiah dari ayahnya? Lin Feng kemudian melihat isi formula Mara Nirvana, yang membuatnya menggigil. Itu adalah keterampilan ilahi standar yang bagus, itu mungkin sama baiknya dengan keterampilan ilahi standar ke-80 ke 90 terbaik. Nak, mari kita pelajari isinya dan kemudian berlatih bersama, kata Lin Feng. Dia cukup senang berbagi hal-hal terbaik dari Sword Mountain dengan putranya. Bab 300, Meninggalkan Menara, Bahaya di Gunung Pedang. Subscribe Penatua. Lin Zetian dan Lin Feng mempelajari isi formula Mara Nirvana, yang jauh lebih kuat daripada Cilio Kosem dari Tao Besar. Butuh Lin Feng 10 menit untuk memahami konten dengan benar, dan Dao terkait dengannya. Adapun Lin Zetian, meskipun ia tidak sekuat Lin Feng dalam hal tingkat budidaya, kemampuan komprehensifnya tidak lebih buruk dari ayahnya. Ketika Lin Feng membuka matanya, Lin Zetian sudah berdiri. Dia sangat puas. Lin Zetian benar-benar berbakat, seperti yang diharapkan. Dia mungkin bahkan lebih berbakat daripada Lin Feng. Aku menang, ayah, hehe. Lin Zetian menyeringai. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dia senang untuk putranya. Ayo, mari kita keluar, kata Lin Feng menghela nafas. Dia melihat tangga yang mengarah ke lantai 9, tetapi tidak naik. Dia menghormati aturan Sword Mountain. Dia sudah sangat senang bahwa dia memiliki kesempatan untuk naik ke lantai 8. Meskipun mungkin ada keterampilan saleh yang asli di lantai 9, ia sudah memiliki formula Buddha, ia tidak membutuhkan keterampilan yang lebih saleh dengan segera. Lin Zetian mengikuti Lin Feng dan mereka kembali melalui lantai 7, 6, dan 5. Lantai 5 sudah tidak dingin lagi. Meng Qing berdiri di sana, menunggu Lin Feng dan Lin Zetian. Ketika mereka tiba, dia tampak lega. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu mengambil Tousan Frost Feather Fan? Tanya Lin Feng, khawatir. Meng Qing tersenyum dan mengulurkan tangan anggunnya, dan Tousan Frost Feather Fan muncul. Itu tampak seperti pisau melengkung tajam yang bisa merusak alam semesta. Bu, kamu sangat kuat. Kata Lin Zetian tersenyum. Meng Qing berhasil mengambil senjata kekaisaran saleh tingkat tinggi, dia benar-benar kuat. Lin Feng belum memiliki senjata kekaisaran saleh tingkat tinggi, dan dia melakukannya, jadi dia telah mencapai tujuan itu di hadapannya. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Meng Qing ingin menjadi seorang kultivator yang tak tertandingi, dan Lin Feng mendukungnya. Terkadang, dia akan melampaui dia. Meng Qing sangat berbakat, tidak kalah berbakat dari Lin Feng. Tapi setelah Lin Feng mulai bangkit kembali pada hari-hari, dia lebih suka merawatnya daripada berlatih kultivasi. Sekarang, Meng Qing ingin menjadi lebih kuat, dan Lin Feng tidak keberatan. Apa yang kamu dapatkan? Tanya Meng Qing, menatap Lin Zetian. Lin Feng agak kesal, karena sejak mereka bersatu kembali, itu seperti Meng Qing lebih peduli tentang Lin Zetian daripada dia. Tapi Lin Feng tidak bisa cemburu pada putranya sendiri, jadi dia dengan cepat memikirkan sesuatu yang lain. Zetian memperoleh formula Snow Murid, dan aku formula Mara Nirvana, keduanya adalah keterampilan standar yang ilahi, jawab Lin Feng dengan tenang. Meng Qing terkejut, dan bertanya kepada Lin Zetian, kamu mendapatkan formula Snow Murid? Ya, Bu, ini sempurna untuk aku, kata Lin Zetian. Meng Qing tertegun dan mendesah. Kamu beruntung, Tian kecilku. Justru keterampilan ilahi yang aku cari,
atau lebih tepatnya, keterampilan ilahi yang tidak lengkap, Meng Qing tersenyum. Lin Feng terkejut. Jika Lin Zetian berhasil mendapatkan versi lengkap, itu akan menjadi keterampilan ilahi sejati. Tetapi menemukan seluruh buku akan sulit. Bu, apa maksudmu? Tanya Lin Zetian. Aku satu-satunya pewaris wilayah salju, dan wilayah salju memiliki 3 harta berharga. Aku sudah memiliki yang pertama, itu adalah salju-salju spiritual. Yang kedua adalah Tausan Frostfeather Fan, aku juga memilikinya sekarang. Dan yang terakhir, apakah formula Snow Murid? Lin Zetian menyelesaikan kalimatnya. Ya, memang, itu formula Snow Murid, tapi sekarang terpotong menjadi 2. Nona Snow mengambil satu bagian. Aku tidak tahu di mana bagian yang lain, tetapi tampaknya kamu menemukan bagian yang diambil Nona Snow, kata Meng Qing. Dia bahagia, dia sudah menemukan 2 hal yang diambil Nona Snow pada hari-hari itu. Tapi Meng Qing masih bertanya-tanya apa hubungan antara Nona Snow dan pemimpin Sword Mountain. Mengapa item Nona Snow tersembunyi di Sword Tower? Jangan khawatir, Bu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan bagian yang lain suatu hari nanti, kata Lin Zetian, mengepalkan tinjunya. Meng Qing mengangguk. Baiklah, ayo kita keluar. Para tetua harus bosan sampai mati setelah menunggu begitu lama, kata Lin Feng, tersenyum masam. Meng Qing menatap Lin Feng dengan marah, lalu meraih tangan Lin Zetian dan menuju ke tangga. Lin Zetian melirik Lin Feng dengan mengejek. Lin Feng mengepalkan tangannya dan mengguncang mereka pada putranya. Lin Zetian tertawa dan meninggalkan menara dengan Meng Qing, meninggalkan Lin Feng di belakang. Ketika keluarga itu keluar, tidak ada jiwa yang terlihat. Ki di Sword Mountain bahkan aneh dan menindas. Oh tidak, sesuatu pasti terjadi di Sword Mountain, kata Lin Feng. Dia memiliki pengalaman yang cukup untuk mengetahui ada sesuatu yang salah. Bahkan jika itu bukan bencana, pasti ada masalah. Kalau tidak, pasti ada orang di sekitar menara di suatu tempat. Pada saat itu, mereka mendengar gong, dan Ki kuno bergulung-gulung. Ketika Lin Feng, Meng Qing dan Lin Zetian mendengar gong itu, Lin Zetian tiba-tiba khawatir. Dia berteriak, Ayah, Ibu, seseorang telah menginvasi Sword Mountain. Ini adalah alarm dari Sword Mountain. Ketika para murid mendengar itu, mereka harus berkumpul di kun utama. Aku seorang murid dari Sword Mountain, aku harus pergi, kata Lin Zetian dengan cemas. Meng Qing tampak khawatir, tetapi Lin Zetian mengabaikannya dan terbang pergi. Tian kecil, Meng Qing ingin menahannya, tapi Lin Zetian menghilang. Lin Feng mengangguk, Lin Zetian benar. Meng Qing, ayo kita pergi dan melihat juga. Sword Mountain sudah baik bagi kita. Kami tidak bisa membiarkan siapapun membahayakan Little Tian, kata Lin Feng dengan dingin. Dia terbang pergi, Meng Qing mengikutinya. Ada lautan manusia, ratusan ribu, sudah berkumpul di Kun Sword Mountain. Luas wilayah itu setidaknya 10.000 meter persegi. Di tengah Kun ada tetua pelindung gunung, tetua hukuman, dan tetua pelindung kabinet, dan tetua Lijian juga ada di sana. Keempat wakil pemimpin juga hadir. 8 dari mereka memelototi 2 orang berbaju hitam seperti harimau yang mengincar mangsanya. Salah satunya adalah pada binatang iblis, yang terus melolong seolah ingin melahap kerumunan. Dia memiliki kerudung di wajahnya dan dikelilingi oleh cahaya iblis berkabut. Kinya terus naik ke langit. Bahkan tetua hukuman tampak takut. Kaisar setengah Tuhan, para tetua gunung pedang tampak sangat khawatir. Yang lain sudah memakai pakaian hitam, tetapi tidak memiliki kerudung. Dia terlihat percaya diri dan sepenuhnya tenang dan tidak terkendali. Dia tidak terlalu tua, dia terlihat seperti berusia 30 tahun, tetapi tidak ada yang bisa mengetahui usianya yang sebenarnya. Lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Dia juga cukup kuat. Mengapa kamu datang ke Sword Mountain? Tanya tetua hukuman dengan dingin. Murid-murid semua terlihat sangat marah ketika mereka mendengar tetua hukuman dan melepaskan ki bersamanya. Bahkan ki manusia pada binatang itu lenyap di samudera ki itu. Hehe, muridku dan aku adalah pembudidaya mandiri. Kami datang ke sini untuk melihat seberapa kuat pemimpin Sword Mountain, di mana dia. Terima kasih sudah subscribe Penatua.